Ya udah. Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, eh, semoga sehat selalu ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai arah tren ISG dan juga kita akan membahas nih sebagian mengenai saham-saham menarik nih untuk yang di trading kan tahun ini gitu ya, lebih ke swing ya. Dan juga nanti teman-teman kalau memang pengen request emiten yang mau dibahas, silakan ditulis aja. Nah, sebelum kita bahas emiten, pastinya pertama itu kita bahas arah ISG dulu nih ya. ISG mau kemana sih ya? Ternyata coba aku langsung share screen ya. Oke, nah seperti ini. Oke ya. Nah ISG dulu ya. Kita bahas mengenai ISG sendiri itu sempat menguat ya, sempat menguat ke atas. Tapi sebenarnya seperti ini teman-teman. Poin yang harus kita lihat dulu ketika kita menganalisa ya. Ini aku pakai teknikal aja dulu ya. Kalau kita menganalisa, kita harus tentukan dulu support dan juga resistnya ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu di sini area supportnya sebentar. Nah, ini adalah area area supportnya gitu ya poinnya karena memang lumayan banyak ini untuk supportnya dan ini untuk resistennya gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebentar. Ini untuk resistennya gitu ya. Kita lihat kalau memang sebelumnya dia memang beberapa kali ya pengen menembus area resistnya dan masih belum mampu. Alhasil turun lagi ke area supportnya ya. Kelihatan sebelumnya juga sempat sempat dia mencoba menembus ternyata masih belum sanggup gitu ya. Di sini juga ternyata kemarin dia sempat turun ke area supportnya lagi nih. Support yang kecilnya lagi nih ya. Nah, tapi secara ke depan teman-teman untuk ISG sendiri ini berpotensi loh naik lebih tinggi lagi loh. Kenapa gitu ya? Ketika dia mampu menembus area ini nih, ketika dia mampu menembus area ininya nantinya, misalnya dia mampu menembus area ini nih, misalnya ya. Nah, ketika dia mampu menembus area ini, itu biasanya akan berpotensi lebih tinggi lagi ya. Kita bisa triangle juga bisa ya. Jadi teman-teman, kalau aku prediksi, kalau dia mampu menembus area 6 6731 nih ya, area sini nih, 6731 dia itu berpotensi lagi nih, naik lebih tinggi lagi ya. Kalau kita pakaikan targetnya itu di sini nih. Dari ini kita kita tinggal ukur dari bawah ini, kita ukur ke atas lagi nih. Nah, target itu bisa nyampai sekitaran 7.000 itu bisa nyampai. Aku tarik lagi lebih dalam. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat ya dari targetnya sendiri, itu bisa ya mencapai sekitaran 7.000 lah ya, 6.990. 7.000 ini angka-angka yang termasuk apa namanya psikologis ya, angka-angka yang cukup kuat ya. Mungkin mencapai 6.990 ya mungkin ya, atau sampai sampai dengan 7.000 itu ya ke depan ya. Kalau harus hati-hati juga ya ketika dia nggak mampu jebol area resist karena yang aku tahu indeks luar itu lagi ada masalah ya, lagi turun-turunnya gitu ya. Jadi kan indeks luar juga kan berpengaruh ya sama sama ISG karena kita tahu kalau perusahaan-perusahaan kita itu banyak ya, banyak banyak banget yang dia itu terpengaruh sama kebijakan luar ya. Contohnya harga batu bara misalnya, contohnya apa namanya suku bunga gitu ya luar. Jadi kalau indeks luar cenderung turun biasanya ya ISG juga akan cenderung turun. Jadi buat teman-teman hati-hati ya ke depannya karena aku lihat indeks luar itu cukup cukup dalam turunnya gitu. Tapi kalau dia mampu ya, kalau dia mampu jebol ataupun breakout gitu ya, itu berpotensi sekitaran 6.990 sampai 7.000. Ataupun dari jangka yang lebih panjangnya kita bisa tarik dari ini sebentar, ya dari ini.
untuk tahun ini ya, kemungkinan ya untuk tahun ini gitu ya. ISG itu bisa berpotensi ke sini nih. Ini untuk jangka panjang banget nih. Bisa ke 7.300 ya, 7.300. Nah, 7.300 7.376 ya. Ini untuk potensi ISG jangka panjang banget. Tapi untuk jangka-jangka di bawah 6 bulan itu biasanya bisa tuh mencapai 7.000 nih. 7.000 pas ataupun 6.990 nih. Tapi kalau aku lihat untuk di hari Senin ya, dari yang aku lihat ya, dari polanya ya, ini lagi akumulasi ya poinnya ya. Dari hari Jumat kemarin ya, yang terbanyak dibeli asing itu ini nih, sahamnya BCA ya, terus ada Arto juga, Arto, ada BNI ya. Nah, kalau aku lihat ya dari sini ya, ada beberapa saham-saham menarik nih dari pola akumulasinya ya. Kelihatan dong ya di saham tersebut biasanya gitu ya. Contoh nih ya teman-teman ya, ini juga termasuk pelajaran untuk menganalisa ya. Misalnya nih top akumulasi apa namanya BCA ya. Kita coba langsung lihat chartnya. Biasanya itu cenderung menarik nih. Kalau saya lihat ya dari chartnya sendiri ya sebentar. Misalnya BCA nih. Kita lihat itu dari chartnya kan cukup menarik ya sebentar. Kita pakai M. Silakan dipakai MA20 dulu. Ya. Nah, sebelumnya kalau kita lihat nih ya, BBCA sendiri ini cukup menarik loh. Ya, dia sudah menembus MA20 ke atas ya. Kalau teman-teman yang udah pelajarin yang namanya pattern, teman-teman bisa lihat nih. Ya, ternyata dia ini membentuk pattern juga nih, ya. Dia ini membentuk pattern juga nih. Dia ini membentuk simetrika triangle ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, untuk targetnya sendiri ya dari apa namanya BCA sendiri, ini cukup menarik nih kelihatan ya. Dia udah mulai breakout ya dibarengin dengan volume gede juga. Nih, ada dibarengin volume ya. Jadi untuk BCA ke depannya itu berpotensi naik tuh. Nah, targetnya kemana Bang? Ini nih. Ataupun aku coba ganti garisnya, ya. Targetnya itu sini nih sebentar. Dari dia kita tarik dari area dia jebol ini ya, ataupun area dia breakoutnya ya. Nah, target itu bisa mencapai ini nih. Nah, bisa mencapai 8.000 ya, 8.000. Kalau kita lihat ya, ini target terdekat gitu ya, target terdekat. Nah, kalau target jauhnya Bang gitu ya, untuk target jauhnya, nah, untuk target jauhnya kita bisa mencapai ke area segini nih. Ke area 8.825 gitu ya. Nah, target dekatnya ke 8.000 ya, target jauhnya ke 8.800 gitu ya. Nah, biasanya kalau kita lihat ya dari target persentase, misalnya kalau teman-teman mau trading di sini ya, tapi ini untuk saham invest aja ya. Untuk trading beda lagi. Nah, terus ini dari target terdekat ini tuh bisa mencapai 8% ya. Kalau kita masuknya sekarang berarti di sini lah ya. Kira-kira kalau kita masuknya sekarang bisa dapat 5% ya, 5,79. Kalau kita jangka panjang itu bisa mencapai 15% ya. Nah, untuk misalnya teman-teman mau masuk di sini ya, teman-teman kalau mau cut loss itu di sini aja. Ketika dia jebol area bawahnya. Misalnya teman-teman kalau mau masuk ketika jebol ini area 7.300 teman-teman udah bisa keluar nih. Sebentar ya. Nah, ataupun di sini nih. Teman-teman tahu lah ya ada di sini yang namanya di sini gap ya. Ini adalah supportnya nih. Kalau dia jebol ini udah goodbye biasanya, goodbye ya. Nah, ini ada support gapnya nih. Aku coba bedain warnanya ya. Nah, di sini kalau dia jebol di sini area ini nih 7.000
7.300 gitu ya, 7.400, 7.300 teman-teman udah bisa cut loss ya. Tapi selama di atas itu aku yakin itu bisa kok mencapai ini nih. Mencapai 8.800, 8.000 nih paling dekat, sekitaran 5%-nya. Kita lihat lagi nih dari akumulasi asingnya ya, beberapa akumulasi asingnya. Kita lihat dari akumulasi asing dulu ya. Ada nggak saham-saham yang menarik ya? Mungkin teman-teman yang sukanya jangka panjang, kita bisa lihat dari sini aja. Arto, kita bahas Arto ya. Sebentar, ini aku hapus saja. Kita bahas Arto ya. Ini Arto kemarin ini udah kencang banget ya, ataupun udah naik tinggi banget kemarin. Kalau kita lihat ya, kalau aku sih biasanya ini karena ini udah termasuk ATH, biasanya aku coba analisa pakai Fibonacci retracement ya. Teman-teman bisa lihat nih kalau pakai Fibonacci retracement ya. Nah, kalau pakai Fibonacci retracement teman-teman bisa lihat nih ya. Aku nggak ada apa namanya, nggak ada siapin apa-apa, dia benar-benar mencapai nih area resistnya. Teman-teman bisa lihat nih ya, ini kan adalah area resistnya nih. Nah sekarang pun gitu tuh ya, lagi mencoba menjebol itu gitu ya. Nah kalau kita lihat ya dari angkanya Fibonacci yang paling penting itu kan ada dua nih. Nah kita lihat ya, kalau dia menjebol 61 ya, 61 biasanya berpotensi ke satu gitu ya. Nah kalau dia jebol ke bawah dari 61 berpotensi kemana? Ke 38. Nah kelihatan ya. Nah iya, nah kemarin sempat jebol ke namanya 38 nih. Terus ketika dia mantul dari 38 berpotensi kemana? Ke 61. Nah kelihatan nih ke sini nih, dia berpotensi ke sini. Dan kemarin ya, kalau dia misalnya masih bertahan di atas 61 itu berpotensi ke satu gitu ya. Nah, itu dari segi Fibonacci-nya ya, dia berpotensi untuk menjebol resistnya sendiri ya, resistnya sendiri. Ya, tapi kalau dia mampu jebol resistnya sendiri gitu ya, misalnya jebol di area sini, mampu bertahan di atas satu, itu berpotensi kemana? Ke sini nih, 16 nih langsung. Kalau 16 itu cukup tinggi ya. Kenapa aku menganalisa seperti ini? Ini karena memang sahamnya udah kenaikan paling tinggi ya. Jadi kan nggak bisa sembarangan ya. Jadi harus pakai Fibonacci retracement. Karena memang dia udah harga paling tinggi nih. Jadi kita pakai Fibonacci retracement aja. Nah, jadi dia berpotensi ke sini nih, 2.500 nih teman-teman yang bisa lihat ya. Dia berpotensi ke 2.500 untuk kedepannya. Kalau dia mampu apa? Kalau mampu jebol ini nih, angkanya ini nih. Kalau dia mampu jebol 1.900 lah. Ketika dia mampu jebol 1.900 dan bertahan di atas 1.900, ya. Di sini juga teman-teman bisa lihat, di sini juga ada pattern-nya juga ya, teman-teman bisa lihat di sini ada pattern juga. Ataupun teman-teman kalau mau lebih simpel lagi bisa tarik ini aja nih. Ya. Ini kita tarik ke bawah ya, ini adalah pattern cup-nya. Ataupun bisa juga pakai pattern scallop juga bisa ya. Kalau untuk jangka panjangnya ya, untuk jangka panjangnya Arto ini bentar. Ini kurang bawah. Kita tarik yang ini, itu berpotensi ke atas nih. Ini targetnya dari Arto sendiri nih. Ada 2.500 sama 2.600 teman-teman ya. Nah ini untuk targetnya sendiri. Untuk Arto sendiri nih, ini masih cocok untuk buat trading. Tapi buat teman-teman, aku saranin tunggu dulu dia breakout ya. Apa namanya? Belum konfirmasi breakout. Teman-teman kalau pengen lihat di konfirmasi atau enggak, kita pakai MA20 di sini. Sebentar. Ya. Nah, dia masih belum ada konfirmasi. Jadi teman-teman, aku tuh saranku sih tunggu dulu ya, dilihat dulu hari Senin gimana. Kalau dia mampu jebol 1.900, teman-teman udah bisa beli nih karena dia udah breakout nih. Lagi akumulasinya kita cuma bahas sampai
sampai apa ya? Sampai berapa ya sebentar ya? Sampai 4 aja lah ya, sampai 4 top 4 akumulasi aja ya. Nggak usah sampai semua. Terus kita bahas PTBA. Ini batu bara sendiri teman-teman ya, batu bara sendiri ya. Kemarin itu sempat ada newsnya ya kalau presiden kita sendiri melarang apa namanya, melarang ekspor ya, ekspor batu bara ya. Nah, dan sekarang aku juga katanya mati listrik tuh. Mati listrik, kenapa mati listrik ya? Karena memang apa namanya, kekurangan ya. Kekurangan batu bara ya. Jadi untuk PTBA sendiri sebenarnya menarik banget ya, menarik banget. Nah, sebelumnya kita eh, sebelumnya teman-teman gini aja ya. Kita dalam menganalisa saham dulu, pertama kali kita harus cari support dan resistnya dulu ya. Kita cari dulu support dan resistnya. Nah, teman-teman kalau mau lebih gampangnya, kalau mau lebih gampang lagi melihat support atau resistnya ini, sebentar aku coba cari ini. Oke. Ini ada area gap ya. Nah, area gap ini akan menjadi support atau resist. Nah, kelihatan ini adalah area resist yang kemarin. Oke, aku tarik dari bawah lagi. Nah, ini satu sama ini satu lagi. Ini adalah area-area apa namanya? Area-area krusialnya ya. Area gap. Oke. Nah, kelihatan nih ya. Nah, PTBA sendiri ya, ini lagi berusaha nih. Berusaha apa? Berusaha menembus area resist ini. Kalau dia mampu menembus ini teman-teman ya, kalau aku lihat nih ya. Dia ini seperti ini poinnya. Dia ini akan seperti ini sebentar. Ini sebelumnya dia sempat menembus ini, dan sebelumnya dia pengen ngebentuk flag pattern ya, tapi nggak jadi. Eh, yang menariknya dia udah menembus MA 20 ya, MA 20. Kalau kita pakai Bollinger Band ya, kalau kita pakai Bollinger Band sebentar. Nah, ya, kalau kita pakai Bollinger Band ya, ada targetnya sendiri, target dari PTBA sendiri ya, itu berpotensi ke sini nih, ke 3000 nih. Kenapa? Karena kita lihat nih ya, dia udah menembus MA 20 ya, terus dia menembus ke atas, potensinya kemana Bang ya? Potensi berpotensi ke atas nih. Ya sekitaran dapat 9% lah ya, 9,63% itu dapat lah. Kalau kita trading di PTBA ya, kalau kita pengen swing di dalam nih. Ini potensi ke sini nih. Jadi teman-teman bisa pantau. Sama tadi yang terakhir ada BBNI ya. Ada BBNI. Ada BBNI. Nah, kalau kita lihat, sebentar aku coba hapus dulu. Teman-teman bisa lihat di sini dia sempat ngebentuk ini nih. Dia sempat ngebentuk yang namanya penat ya. Nah, dia sempat ngebentuk yang namanya penat ya. Penat ataupun bisa juga di sini digabungin jadi uh, falling wedge juga bisa ya. Dia bisa bentuk falling wedge juga. Teman-teman bisa lihat untuk targetnya sendiri itu ke sini. Kalau aku tarik ya dari ini ya. Yang jelas. Terus kalau kita lihat targetnya sebentar. Dia itu kalau aku bilang ini udah apa ya? Udah breakout ya. Kita lihat dari volumenya. Volumenya udah konfirmasi, kelihatan udah makin gede terus ya. Terus kita lihat juga dia itu potensi ke sini nih. Berpotensi ke sini nih. Nah, dia potensi ke area resistnya. Kalau kita lihat ya, itu adalah area ya. Kelihatan ini kena juga ujungnya ya. Ini juga kena ya. Dia ini berpotensi ke area resistnya ya. Area resist, bentar. Nah, untuk jangka panjangnya kemana Bang gitu ya? Untuk jangka panjangnya ya. Untuk jangka panjangnya, ISG sendiri berpotensi ke sini nih. Berpotensi ke atas ini kalau kita tarik, ya ini ya. Kalau kita tarik dari penat sendiri, target penat untuk
ke sekitaran 9.000 lah ya, 9.250 nih. Kalau kita tradingkan, kalau kita masuk dari harga sekarang ya, inilah ya, harga sekarang kita bisa dapat sekitaran 6% untuk jangka pendeknya, jangka panjangnya kita bisa dapat sekitaran sebentar. 30% ya, 30% ini kalau untuk yang di atas ini ya mungkin setahun lah ya. Kalau ini mungkin sebulan 2 bulan udah nyampe lah untuk yang ini gitu ya. Dilirik gitu ya. Nah, aku rasa ini udah harga dia paling tinggi belum ya? Oh, belum. Nah, bener banget nih, coba teman-teman lihat ya. Target dia yang jangka jauh ini kalau kita lihat ya, itu pasti mengenai area resist. Ini kena resistnya, ini juga kena resistnya. Teman-teman bisa lihat ini kena resistnya. Aku hapus Bollingernya deh supaya jeli. Ini juga kena supportnya, kena resistnya. Ini juga kena. Ini juga kena ya. Ini kena juga. Juga seperti itu ya. Kalau dia menyentuh harga itu gitu. Jadi memang benar-benar ada potensi ke atas ini dulu nih. Gitu. Ada potensi ke atas. Nah, nanti di akhir-akhir aku kasih ya. Aku kasih beberapa apa namanya menu beggar ya. Menu beggar sama-sama yang menarik buat kita ke depan untuk kita tradingkan. Nah, tadi ada yang request analisa emiten ya. Coba aku langsung bahas ya. Ada BBY SRTG ya. Oke. Yang mau Aku bahas nanya dulu. emiten silahkan ya, bisa taruh di kolom chat buat Ah, dibahas. kalau mau nanya emiten langsung ditanya aja ya. Langsung aku bahas kok. Jadi kita bahas dulu dari Adit nih ya. Ada BBYB sama SRTG. Oke, kita bahas BBYB. Oke, kalau kita lihat BBYB ini udah sebentar ya. Nah, teman-teman kalau menganalisa saham yang ATH ya ataupun harganya sekarang barangan ya, teman-teman, aku saranin pakai Fibo retracement ya. Nggak bisa pakai Fibo sembarangan. Nah, seperti ini aja poinnya kalau kita pakai ya. Kita tarik ini ke atas sebentar. Oke. Sebentar ya. Oke. Nah, kita tarik Fibo retracement-nya, kita lihat nih ya. Nah, kita lihat, oke, sebentar. Ini kenapa aku pakai Fibo retracement aku ulangin? Karena memang dia ini udah naik paling tinggi ya sebelumnya ya. Nggak ada lagi harganya yang menyentuh harga sekarang. Jadi kita pakai ini aja. Ya, pakai Fibo retracement aja. Nah, kalau kita coba. Nah, kita lihat nih ya. Kemarin dia sempat ingin menembus resist nih. Teman-teman bisa lihat nih ya. Tapi ini nih kesalahannya. Ketika dia menembus resist, tidak dibarengin volume nih. Lihat ya, makanya butuh namanya konfirmasi nih. Makanya ketika dia mencoba resist, teman-teman harus pastiin dulu nih, dia menembus menembus resist dibarengin volume atau enggak. Kalau enggak dibarengin volume, itu biasanya false break. Itu hati-hati gitu ya. Nah, ini kelihatan ya, dia sempat menembus tapi nggak dibarengin volume nih, volumenya kecil-kecil aja, so-so. Jadi memang false break gitu ya. Nah, kita lihat lagi nih. Karena dia false break, dia sempat turun nih. Lihat nih. Terpantul di area ini nih. Aku coba pertipis biar nampak ini nih. Dia terpantul di area Fibonacci 0,786. Ya. 0,786 gitu ya. Nah, kalau dari aku sendiri teman-teman, kalau ini udah gagal kayak gini ya, kita bisa pakai pattern juga sebenarnya. Bisa pakai pattern. Patternnya apa? Seperti ini ya. Teman-teman pakai pattern penurunan itu seperti ini aja. Ini teman-teman tinggal tarik ini. Teman tinggal giniin. Ini ya. Nah, ini ya, dia sempat jebol patternnya ya. Teman-teman tinggal tarik aja nih. Ini nih, kita tarik aja di atas ini. Aku bedain warnanya deh supaya jeli kelihatannya ya. Ini aku tarik terus warnanya warna apa ya? Warna inilah ya. Atau warna bingung milih warna aja gitu ya. Ini warna hitam deh supaya jelas. Kalau kita tarik nih ya. Nah, benar-benar ya target dari BBYB sendiri itu udah kecapai nih, kelihatan nih. Udah kecapai ya.
Nah ya, benar-benar ya. Kalau kita bisa cari nih target penurunannya sampai mana itu bisa juga. Ya aku nggak ada siapin apa-apa ya di sini. Teman-teman bisa lihat nih dari ini. Nah, penurunannya udah benar-benar tercapai nih. Benar-benar kena shadow-nya ya. Dan berhasil mantul ya. Dan berhasil mantul nih. Nah, buat ke depan gimana? Selama dia bertahan di atas ini, di atas 2350 ya. Selama dia bertahan di atas ini, aku rasa dia bakal sideways nih. Ini hati-hati teman-teman ya. Ini ada dua nih, ada dua. Ada potensinya dia sideways, maksudnya sideways dia akan seperti ini. Ya seperti ini. Dia akan seperti ini terus ke depan. Ada dia yang seperti ini terus turun. Nah, makanya ini berpotensi masih ke atas karena untuk BBYB sendiri masih prospek kok. Ya, BBYB sendiri masih ada prospeknya. Karena kemarin ketika dia turun, memang dibarangin volume. Tapi ketika dia udah mencapai target dari penurunannya, itu langsung dibalas lagi nih. Dibalas lagi nih. Diakumulasi lagi nih ya. Jadi ini cukup menarik masih ke depannya nih untuk BBYB sendiri. Untuk jangka panjangnya ke berapa ya? Kita pakai Fibo aja ya. Kita pakai Fibo extend aja. Sebentar. Bentar ya. Ya, kalau kita pakai Fibo extend-nya tadi gitu ya. Nah, poinnya kena nggak? Karena harus benar-benar akurat dulu. Oke. Kalau dari targetnya sendiri, teman-teman bisa lihat nih, targetnya itu bisa jebol area ini dan bertahan, dan juga dibarangin volume ya, dibarangin volume. Ya, kalau nggak dikonfirmasi volume biasanya false break. Itu berpotensi ke atas ini nih. Ya, kalau misalnya teman-teman cicil dari sekarang, bisa silakan ya. Itu berpotensi ke 3.530. Tapi kalau dia misalnya jebol area ini nih, area ini tadi kan udah kita tarik ya, target dari penurunannya. Kalau itu jebol, teman-teman udah harus CL. Ya, kalau aku kapan Bang ya, kalau memang benar-benar udah nggak ada potensi lagi. Kita tarik nih yang tadi. Sebentar. Kita tarik yang tadi. Ini kurang bawah. Kita tarik yang tadi. Oke. Nah, kita tarik yang ini. Kalau misalnya mau CL, teman-teman udah harus CL itu kapan? Ketika dia mampu jebol ini nih. Ini aku kurang ke atas ya. Oke, sebentar ya. Karena kurang kena shadow-nya. Nah, kalau kita misalnya, karena benar-benar harus akurat dia. Kalau kita lihat nih, teman-teman CL-nya di sini aja nih. Wajib CL ya di sini ya. Kenapa? Teman-teman bisa lihat nih. Sini adalah area support-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ini belum ada. Nah, teman-teman kalau memang mau benar-benar CL di sini, teman-teman tinggal apa namanya? Nih, sekitaran berapa persen ya? Sekitaran 4% ya. Teman-teman CL ya. Jebol di bawah 2250 teman-teman CL. Teman-teman kalau mau hold ya bisa hold ya dengan take profitnya di berapa di 3530 ya. Ya bisa dibilang resikonya 4%, tingkat apa namanya tingkat tingkat nggak cuma sehari 2 hari ya. Bisa sampai berhari-hari. Bisa sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Oke. SRTG ya, SRTG ya. SRTG ini sahamnya Pak Menteri kita ya, Pak Sandiaga Uno ya. Ini kemarin cukup menarik kalau kita lihat ya. Dia sempat naik tinggi banget kemarin ya. Nah, kalau kita lihat, teman-teman bisa lihat ada pattern-nya sendiri ya.
Teman-teman bisa lihat di sini ada patternnya. Nah, teman-teman tinggal tarik aja yang atas ini. Ini untuk target pertama ya. Target keduanya mana Bang? Target kedua kita tarik yang ini. Sebentar. Sebentar ya. Oke, aku harus benar-benar akurat ya cara nariknya. Nah, target keduanya sebentar ya. Target keduanya udah kecapai ya. Teman-teman bisa lihat ya. Untuk SRTG sendiri ya. Ini sih yang banyaknya gitu ya. Kita masuk ketika targetnya udah kecapai ya. Harusnya sih belum kecapai dulu baru masuk tuh. Tapi kita memang kebanyakan ketika targetnya udah kecapai kita masuk. Bahkan TP2-nya pun udah kena nih. Teman-teman bisa lihat nih ya. Ya, kalau coba aku bedain warnanya warna pink ya. Ini target pertama, ini target kedua. Nah, teman-teman bisa lihat nih, target pertamanya ini udah kena. Ya, teman-teman lihat nih ya, target pertama kena. Nah, target duanya pun udah kena nih. Nah, kebanyakan kita ketika udah kayak gini ditanya nih, kenapa turun gitu ya? Ya, memang karena targetnya udah kena, target TP-nya udah kena gitu ya. Pertanyaannya, ya memang kebanyakan kita masuk ketika udah kena target, udah kena take profit, kita masuk tuh. Kita sempat menyentuh targetnya, walau sampai target kedua pun dia udah nyentuh ya. Kita lihat nih sebentar nih terus ini nih kita lihat kalau dia mantul dari area dari MA20 ya, aku pakai MA20 yang warna biru ini, dia mantul nih. Nah kalau ini potensinya kemana ya, tetap ketika dia mampu mantul potensinya kemana, potensinya pastinya akan target ini akan menjadi area resist ya. Jadi potensinya kemana? Potensinya ke atas lagi. Bang, bisa nggak dia naik lebih tinggi lagi? Bisa. Poinnya bisa. Bisa naik, dia naik lebih tinggi lagi, bisa. Kalau untuk jangka panjang skala lebih tinggi lagi ya, karena ini udah ATH banget ya, coba ya. Karena ini udah ATH banget, aku coba retracement lagi ya, Fibori retracement lagi, karena kita pengen tahu jangka panjangnya gitu ya. Bentar. Ya, di sini. Ya. Nah, oke. Oke. Nah, pakai Fibonacci extension juga ya, teman-teman lihat nih. Targetku juga kan untuk yang keduanya benar-benar pas ya. Di 133 teman-teman lihat nih ya. Tanpa aku siapin juga sebelumnya nggak ada ya. Nah, teman-teman targetnya benar-benar tercapai. Misalnya ya, teman-teman udah puas nih, udah tercapai di 3310 gitu ya. Di 3010 misalnya udah kecapai nih di 3010, kita bisa berpotensi lagi ke sini nih. Target kedua ke sekitaran 4.000 lah ya, 4.000 lah ya. Ke sekitaran 4.000. Jadi targetnya itu bisa yang kedua. Ya. Sorry. Saya coba mute dulu ya, mungkin. Lanjut aja Pak Rio. Iya, di mute aja. Oke. Nah, nanti untuk sesi tanya jawab kita buka juga kok ya. Tapi untuk ke depan kita lebih ke apa namanya, kita bahas yang ada di kolom chatnya dulu aja. Nah, kita lihat nih ya, itu berpotensi ke 4.000, teman-teman lihat ya. Itu potensinya ke 4.000 nih. Buat ke depannya gitu ya. Teman-teman tahu lah ya, emiten Saratoga cukup menarik. Kemarin dia sempat stock split juga bagus. Kita lihat dia setelah stock split dia sempat sideways, terus naik lagi, sideways lagi, naik lagi gitu ya. Dan ini juga berpotensi sideways lagi gitu ya. Berpotensi sideways lagi. Dan ke depan ada potensi lebih tinggi lagi. Nah, untuk batasan resikonya gimana Bang ya? Kalau batasan resikonya kalau menurut aku ya, teman-teman kalau mau benar-benar tahan itu ya, benar-benar tahannya jangka panjang harga sekarang ya.
Saranku teman-teman tunggu aja di area ini nih. Targetnya ini aku coba hapus lagi deh. Ini cukup mengganggu untuk target pertamanya. Nah, karena kita patokannya pakai Fibo ini nih. Karena dia menurut aku itu berpotensi ke sini lagi, balik lagi ke sini nih. Ya. Nah, teman-teman kalau mau cicil, saranku cicilnya udah mulai di sini aja, di area supportnya aja. Jangan beli sekarang nih ya. Sekitaran 2.600 ya, 2.608. Karena dia berpotensi turun lagi nih. Kalau untuk resiko yang bisa teman-teman beli di sini, ketika dia jebol area ini, ya sekitaran 5%, 6% lah ya. Kalau teman-teman belinya di bawah ini, teman-teman bisa dapat return 50% untuk jangka panjangnya. Kalau belinya di bawah ya jangan belinya sekarang ya, karena memang cukup rawan kalau kita belinya sekarang. Nanti dia paling cuma nyentuh ini, naik ke sini terus turun lagi gitu ya. Karena aku lihat dia lagi Oke, aku coba bahas lagi ya untuk yang ditanya itu dari Pak Adit nih ya yang nanya BBYB sama SRTG. Tolong analisa IPTV dan friend ada dari Bu Mida ya. Dia dari direct chat ya. Cuma nggak apa-apa, aku coba bahas aja dari Bu Mida. Dia minta bahas IPTV dan friend-nya. Satu lagi yang cocok pakai teknikal tadi ya kayak SRT, GBBYB ini enak banget ya pakai teknikal teman-teman ya. Nanti kalau saham-saham gorengan aku nanti kalau memang dia nggak bisa pakai teknikal, aku pakai Bandar Mulia juga boleh gitu. IPTV ya. Waduh, ini lumayan ya, lumayan dalam ya kalau kita lihat dari apa aja dulu bid overnya dulu. IPTV ini lumayan hancur ya. Oke, untuk IPTV-nya sendiri ARB ya, Bu ya. Kalau ditanya ini ARB nyampe berapa gitu ya, kalau aku lihat ya, selama masih ada pihak yang pengen ngejual nih ya, ada pihak yang pengen ngelok, ini nggak akan keluar Bu, gitu ya. Kenapa? Ya Ibu bisa lihat ya poinnya. Berapa ribu lot yang ngelok nih? 50 gitu ya. Ini susah keluar. Ya, nggak akan bisa naik nih selama dia masih ngelok. Posisinya ada pihak yang pengen nurunin jauh. Kalau yang kayak gini ini akan dibawa jauh dulu nih, dibawa berkali-kali nih, gitu ya. Ini akan dibawa berkali-kali nih. Nah posisinya seperti ini teman-teman. Ini saranku sih berdoa aja ya, karena memang ada pihak yang benar-benar pengen turunin jauh, gitu ya. Nah kelihatan nih 50 ini kita nggak akan bisa ngejual. Kenapa? Karena dia benar-benar ngekunci kita di dalam. ARB-nya ini ARB yang kekunci gitu ya. ARB-nya yang kekunci ya. Dan retail-retailnya pada cut loss. Nggak bisa ya, kita nggak bisa cut loss di dalam. Kenapa ya? Karena memang kita kejebak di dalam. Nah, kalau menurut aku nih potensinya ke berapa? Ya aku nggak bisa menjawab nih potensinya ke berapa. Karena apa? Memang ada pihak yang pengen ngejatuhin dalam. Ngejatuhin dalam. Gitu ya. Kalau dibilang bisa aja ke 50 bisa aja. Kenapa? Karena lihat aja nih barang dia aja banyak banget nih. Ya, barang dia aja itu pernah terjadi di sini ini. Pernah terjadi di sini nih. Dia kunci terus nih. Ini dia ARB, tapi ARB itu kekunci kayak tadi nih. Kalau yang kayak gini, ini bisa aja ke 50, bisa aja. Bisa aja. Jadi kalau aku prediksi ke harga berapa, aku nggak pernah tahu ya. Aku nggak bisa prediksi. Karena apa? Karena dia ngelok. Ini benar-benar bandar aslinya yang ngelok ya. Dia ngelok. Nah, kita nggak tahu dia mau bawa kemana nih. Dia mau kunci ke harga berapa. Nah, jadi kita nggak pernah tahu nih ya, ini dibawa ke berapa. Ya, jadi posisinya, kalau yang ini teman-teman yang masih ada di dalam, saranku ya teman-teman lihat aja ya. Kalau memang teman-teman mau lihat potensinya dia rebound, teman-teman lihat ini nih. Lihat dari sininya dulu nih. Karena banyak banget orang yang di gitu ya. Kalau volumenya udah mulai
melawan ya, kalau volume udah mulai melawan, maksudnya melawan udah mulai gede, itu rebound. Tapi kalau volumenya nggak gede, ini ARB terus volumenya gede ya. Ini berarti ada, kalau memang dia volumenya kecil, itu nggak ada perlawanan. Contohnya seperti ini nih. Aku balik lagi ke pura ya buat teman-teman yang kena ARB, biar tahu arahnya ke depan. Kalau dia ARB ya seperti ini, terus volumenya makin lama makin mengecil, ini namanya di lock retail, di lock bandar. Ya, itu nggak akan bisa naik. Kenapa? Ya kenapa volumenya kecil bang gitu ya? Ya posisinya kamu dikunci sama bandar. Ya jadi nggak akan bisa banyak transaksi lagi di dalam. Ya udah orang udah pada pasrah. Nah sama kayak di IPTV, kalau kita lihat ya volumenya. Nah ya volumenya dia sempat ada perlawanan dan ini juga masih di jam 9 dia itu dibuka ya. Dan juga di lock lagi. Aku rasa ini hati-hati teman-teman ya. Ini hati-hati. Ini berpotensi turun lagi nih. Lebih dalam lagi nih. Ini hati-hati. Ya. Jadi ini teman-teman hati-hati yang di IPTV-nya ini. Ini dia kalau aku lihat ya dari segi penurunan ini seperti saham repo ya. Ini seperti saham repo. Jadi saham repo kan untuk melihatnya kan ada dua ini ya. Ada dua nih ya kalau kita lihat ya. Kalau saham repo itu kita bisa lihat dari sini nih. Pertama, kita bisa lihat dari ini, dari volumenya. Volumenya yang bersisir kayak gini nih. Apa sih ya? Yang kayak sisir yang gede-gede banget kayak gini. Ini saham repo. Sama satu lagi dari bandarmologinya ya. Kalau dari bandarmologinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, ada di sini di IPTV sendiri, ada yang di sini yang lagi jualan nih, BK nih. Ya, ada BK yang lagi jualan. Nah, posisinya kalau dia memang sebelumnya ya, mungkin kita lihat ini dulu sebentar. Kita bahas IPTV-nya ya. Ini juga jadi pelajaran sebelum dia turun ya, sebentar. 4 November sebelum dia turun. 4 November belum bisa ya. Sebentar. 4 November bisa deh coba. Ini juga ilmu bandarmologi. Nggak apa-apa. 4 November kita lihat transaksinya. Nah, transaksinya 4 November. 6 November sebentar ya. Kita lihat dari ini. Transaksinya sih nggak banyak teman-teman ya. Nggak. Ini aja di dalamnya. Makanya sideways. Dari bandarmologinya dia nggak kelihatan. Tapi ya kalau aku lihat ya ini penurunannya benar-benar kayak repo nih. Itu pernah keluar terjadi di sini nih. Sebentar aku ingat dulu nih. Pernah terjadi di sini disebat. Volumenya seperti ini. Ini saham repo juga nih. Pernah terjadi di sini juga disebat. Teman-teman bisa lihat. Bisa pakai ini nih. Kita lihat nih. Ini juga termasuk repo ya. Ini juga termasuk repo. Kita lihat volumenya nggak bersisir, tapi kenaikannya ketika naik banget, turun banget nih. Nah, sama juga kayak di IPTV tadi. Itu cara kita melihat saham repo juga ya dari segi chart. Gitu ya, dari segi chart. Tapi buat ke depan, kalau saran buat IPTV sendiri itu potensi ke 50 kalau aku bilang ada ya. Hati-hati dia rebound paling ribu-ribu sebentar terus turun lagi. Jadi buat ke depan teman-teman kalau punya IPTV saranku sih cepat-cepat keluar gitu. Aku coba bahas lagi yang atas sebentar. Friend-nya. Oke. Friend ini sebenarnya paling enak pakai teknikal ya teman-teman ya. Aku rasa sih ini paling gampang dianalisa ya menurut aku ya, karena ini ada beberapa emiten itu yang cocok pakai teknikal, ada yang enggak. Nah, Friend
ya. Bahkan target-targetnya pun dapat gitu ya. Kayak kemarin nih, dia sempat turun nih. Itu kita bisa tahu nih turunnya ke berapa. Cuman kita coba bahas aja friend sendiri gitu ya, untuk friend sendiri ya. Nah, seperti ini nih misalnya friend sendiri nih. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya, friend sendiri dia sempat mantul nih ya. Dia sempat mantul di area ini nih, area supportnya di 84 ya. Ataupun sebenarnya support itu paling enak itu di 80 ya. Cuman teman-teman bisa pakai support. Nah, ini nih ya, ini adalah area dari supportnya sendiri. Nah, area resistnya di mana? Di sini nih. Kenapa di sini? Karena poinnya tetap technical ini adalah sebuah regresi ya. Semakin banyak sampel, semakin akurat. Nah, kelihatan di sini ini kena, ini juga kena, ini banyak kena ya. Mau shadow, mau ekor, ini kena, ini kena, ini kena, ini kena, ini kena. Saya tarik yang semua sebelumnya juga, tahun-tahun sebelumnya juga sama. Kena, kena, kena ya. Kena, 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 kena. Gitu ya. Nah, dari aku sendiri ya bilang friend sendiri ini kan dia sempat turun nih ya. Sempat turun, volumenya juga turun gitu ya. Nah, mungkin kalau untuk jangka jangka swingnya gitu. Ini masih sideways ya. Dia masih sideways. Selama dia terjaga di atas ini, ya, selama dia terjaga di atas 84 gitu ya. Ini masih ada nih. Masih ada potensi ke 93 untuk jangka jangka lebih pendeknya lah ya. Nah, seperti ini nih. Dia ada potensi ke atas. Dan juga turun lagi selama dia nggak mampu jebol 93. Tapi kalau mampu jebol itu bisa naik lebih tinggi lagi. Kalau mampu jebol potensi ke 114 ya. Potensi ke 114 nih. Kalau mampu jebol ya. Tapi kalau nggak jebol, ya cuma sekitaran inilah. Nah, teman-teman kalau untuk friend sendiri, kalau aku saranin teman-teman udah bisa cicil beli. Ya, cicil beli ya. Teman-teman udah bisa cicil beli dengan batasan selama di atas 84 masih bisa ditahan. Breakout ya, breakout di atas 84 masih bisa ditahan. Kalau dia udah jebol 84 misalnya di hari Senin nih, seperti ini, warna merah nih ya, ini candlesticknya warna merah hari Senin. Nah, teman-teman CL. Tapi kalau dia masih kayak gimana ya, masih cuma ekornya doang itu enggak. Nah, aku rasa teman-teman udah bisa cicil beli nih di sini weakness. Jadi beli teman-teman beli di support nih. Ya, beli di support. Potensinya ke 93, untuk jangka panjangnya bisa ke 114. Gitu ya. Untuk friend ini enak banget kok pakai pakai teknikal ya. Teman-teman bisa analisa ini pakai teknikal doang bisa. Nah, terus aku coba bahas lagi. Ih, banyak banget pertanyaannya ya. Oke, nggak apa-apa. Eh, dari Pak Henry Waslo ya, MPMX apakah masih bisa berpotensi naik gitu ya? Kalau dari aku MPMX sendiri kita lihat dulu sahamnya. Oke. Oke. Ini sendiri teman-teman tahu ya, ini turun dulu itu di 2019 penurunan saham ini 25%. Ini kalau nggak salah turunnya ini karena adanya dividen trap ya. Nah, nanti kita belajar mengenai dividen trap, tapi ini turunnya ini nyampe berapa persen ya? Cuma 2 hari ini ya. Ini karena memang dulu itu penurunannya itu nyampe 25% tuh sehari. Kalau sekarang kan cuma 7% ya maksimal ARB-nya ya. Nah, dulu itu nyampe 25%. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita tarik aja ini area resistnya. Oke. Nah, oke. Ini juga ada sebentar ya. Aku coba area-area resist-resistnya yang dulu-dulu. Aku harus benar-benar harus tahu dulu. Karena kan dia sekarang udah cukup tinggi juga. Aku lihat sampel yang dulu ya. Contoh yang dulu ya ini. Ini kena, ini kena. Yang dulu-dulu aja nih. Ini kena, ini kena, ini kena. Oke.
Oke, seperti ini nih. Ya. Nah, ini kita udah dapat nih ya, udah dapat ya. Ini aku tadi pakai support resistnya pakai data masa lalu ya. Pakai data masa lalu itu juga masih oke-oke aja ya. Masih fine-fine aja ya. Pakai data masa lalu dan benar-benar kena nih. Teman-teman bisa lihat nih ya. Sebelumnya kalau aku lihat ya di sini sendiri ada pola yang pengen dia bentuk ya. Teman-teman kalau memang fanatik banget mengenai pattern ya, mungkin teman-teman di sini bilang ini dia pengen bentuk apa namanya? Simetrikal bang, iya bisa aja ya, bisa aja ya. Posisinya dia pengen bentuk itu bisa aja. Tapi kita nggak usah berspekulasi ya. Kita lihat aja apa yang terjadi sekarang. Kalau kita lihat, kalau aku sendiri melihatnya pakai ini aja. Kita pakai Fibo retracement aja supaya udah jangan retracement. Ya, pakai Fibo ini aja, retracement aja. Oke, tetap ya. Lagi nih pasti. Oke, yang atas sebentar. Oke. Dari garis yang aku buat, teman-teman bisa lihat nih ya. Benar-benar ya, benar-benar. Sebentar. Gimana sih caranya untuk Fibo ini? Aku coba setting biar teman-teman bisa nampak angkanya. Biar teman-teman clear ya. Jangan panjang ya. Oke. Aku coba pindahin lah ya. Biar teman-teman pada nampak angkanya. Karena angka juga penting nih. Nah, teman-teman lihat nih. Garis yang tadi aku tarik. Teman-teman bisa lihat nih. Ternyata itu benar-benar mirip ya. Mirip di Fibo 661 nih. Atau kita pakai gini aja. Karena Fibo ini lebih akurat. Nih, ini adalah area supportnya. Nah, seperti ini nih. Ini kan area supportnya ya. Nah, teman-teman lihat nih. Dia kemana memang apa? Pengen menembus area Fibo 78. Ternyata nggak mampu. Lihat ya. Nih. Nggak mampu kan? Dia menembus ini ya. Nggak mampu ya. Nah, selama dia nggak mampu menembus ini, dia potensinya kemana? Potensinya ke depan. Turun dulu. Ke sini, ke bawah dulu. Dari volumenya juga kelihatan. Dia ini volume-volume yang menandakan turun dulu nih. Ke berapa? Ke sekitar sini nih. 10.30 gitu ya. Nah, kalau dia retracement, targetnya itu ke sini nih. Kalau misalnya teman-teman ya yang mau baru beli, aku sarankan tunggu di 10.30 lah ya, ataupun di 1.000 ya. Nah, nanti teman-teman tinggal misalnya untuk targetnya itu bisa di sini, target pertamanya ya. Teman-teman misalnya beli di bawah, target keduanya teman-teman bisa nih pakai yang atas ini aja. Nah, ini target-target yang untuk kedepannya ya. Tapi teman-teman misalnya, Bang aku nyangkut nih Bang. Misalnya teman-teman beli di atas nih, kapan CL-nya? Kalau dia mampu breakout di bawah 10.30, teman-teman hati-hati. Kenapa? Potensinya ke sini nih, Fibo 38. Jadi kalau teman-teman nggak disiplin CL ya, misalnya teman-teman nyangkut nih, terus nggak mau CL, teman-teman bisa bisa nyangkut sampai ini nih 25%. Nah, tapi saranku ini buat yang nyangkut ya, ketika dia jebol 1.000 lah ya, jebol 1.000 teman-teman udah harus CL. Ya 1.000. Tapi kalau masih di atas itu teman-teman bisa tahan. Targetnya bisa ke 1.450 ya. Nah, seperti ini. Jadi layak dipantau ya. Ini teman-teman bisa tunggu aja di sini nih di area 1.000 ya, 1.050. CL-nya nggak jauh kok nanti. Mending tunggu aja di bawah, nggak usah kita terlalu optimis. Buat teman-teman yang nyangkut jebol 1.000, teman-teman udah harus CL. Itu untuk MPMX. Oke, depo dong Mas. Sama pandangannya sama tentang SEMA. Untuk depo sendiri ini kan saham yang baru IPO ya, baru IPO sendiri ya. Teman-teman tahu, ini kemarin aku sempat cek bandarmologinya, ini ada aku pakai ya dari segi bandarmologinya, ini asing pada beli banyak nih di sini. Ini saham ini adalah saham dari apa namanya? Orang terkaya di Surabaya. Ya, aku lihat dia itu pengen ini pengen buka anak usaha lagi tuh.
ada beberapa cabangnya ya. Dia bahkan pengen buka ke Kalimantan ya. Aku sempat baca newsnya, dia pengen buka ke Kalimantan, ke ibu kota baru. Ini kan bangunan-bangunan ya, ini kan mensupport gitu ya. Nah, jadi dia pengen membantu pembangunan baru di area pengen meluaskan ya cakupan bisnisnya ke area Kalimantan Timur. Kan kita tahu lah ya, Kalimantan Timur itu adalah ibu kota baru kita. Jadi untuk prospek ke depannya dia ada gitu. Ya, pengen membantu apa namanya pembentukan ibu kota ya, pastinya di ibu kota baru kita di Kaltim nanti ya. Itu pasti pembangunannya bakalan besar-besaran tuh. Apalagi yang terbaru kan udah ada tuh ya. Istana Presiden udah ada desainnya nih. Jadi memang benar-benar kita akan pindah ke sana gitu ya. Kita akan pindah. Jadi kalau kita pindah ke sana, otomatis emiten-emiten yang seperti ini yang support untuk apa namanya, untuk bangunan, untuk buat bangunan itu bakal, teman-teman tahu lah, yang namanya bisnis itu ngomongin yang namanya peluang. Kalau peluangnya gede, ya pastinya bagus gitu ya. Sebentar ya, sebentar. Ya, sebentar ya, sebentar. Oke, sorry tadi ada sedikit telepon. Nah, jadi buat teman-teman ini cukup menarik ya, teman-teman lihat ya, ini sideways, tapi akumulasi asing loh ini ya. Asing itu akumulasi banyak di sini ini. Ya, ini bagus ya. Buat ke depan ini bagus. Ini masih saham IPO, tapi ini ada prospeknya lah gitu ya buat ke depan. Karena ini di bagian bangunan dan dia pengen ke apa namanya? Area Kaltim. Gitu. Terus sebentar tadi sama Sema ya. Sema ini IPO ya sebentar. Sema ini masih belum IPO ya. Nah, Sema ini aku masih belum bisa lihat ya. Teman-teman gini nih, untuk saham IPO, teman-teman jangan terlalu pede untuk melihat dari awal ya. Aku bilang gini ya. Aku bilang gini sama teman-teman yang lain. Kalian jangan terlalu pede. Contoh ya, kayak Bukalapak ini ya. Kalian terlalu menganalisa dari luar, ya. Nggak usah kayak gitu, terlalu sombong ya. Aku bilang kemarin ya. Bahkan aku, loh kenapa? Ya memang dari gini ya, aku nggak bisa melihat IPO itu dari dia sebelum dia IPO. Loh kenapa Bang gitu ya? Kita itu gini teman-teman. Aku harus lihat dulu nih ya. Kalau aku ya benar-benar melihat gini nih. Ketika saham itu IPO, tujuannya apa? Yang pertama pasti cari modal. Menerbitkan lembar saham, namanya juga pasar modal, berarti kan cari modal. Nah, ketika dia IPO, ya aku lihat dulu nih, yang punya perusahaannya gimana. Berarti dia nggak percaya sama prospek perusahaannya sendiri. Berarti dia pengen ya langsung jualan kayak ini kemarin ya. Terlalu banyak aku lihat yang analisis fundamental yang terlalu fanatik gitu ya. Dia melihat ini bagus bla bla bla, harga wajarnya di 1.600. Bahkan ada nih ya mungkin teman-teman yang nyangkut di sini nih ya. Terlalu termakan tuh sama mengeluar. Aku tegaskan lagi sama kalian ya. Kalian nggak akan pernah bisa menganalisa suatu perusahaan lebih jago daripada yang punya perusahaan. Yang punya perusahaan menganalisa perusahaan itu lebih jago daripada yang punya perusahaan. Jadi kalau yang punya perusahaannya aja kabur, teman-teman juga harus kabur. Ini di hari pertama ini ya. Yang punya perusahaan keluar. Bahkan aku lihat tuh banyak influencer yang pada apa namanya? Pada pede ya, pada pede ya. Pede banget. Ini arah-arah yang kalau teman-teman tahu ya kemarin ya, Bukalapak di hari pertama arah. Aku di situ ketawa, lihat aja, ini bakalan hancur nih ke depan. Lihat aja nih. IPO juga yang dibully nih karena dibilang jelek. Karena turun. Aku ketawain lagi. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya naik lebih tinggi lagi ya. Jadi teman-teman nggak pernah bisa tahu saham itu mau kemana sebelum dia IPO. Tapi setelah dia IPO, kita bisa tahu arahnya. Kenapa? Kita lihat nih, yang punya perusahaan kemana. Kalau yang punya perusahaannya kabur, udah. Teman-teman udah. Nggak prospek. Tapi contoh nih, yang bagus, yang IPO yang bagus itu seperti ini nih. Banyak nih ya. Contoh saham-saham yang
apa namanya, saham-saham yang ini nih. Ini yang punya perusahaan beli lagi di bawah, beli terus nih. Ya prospeknya bagus. Contoh lagi, kan teman-teman tahu lah ya arahnya sekarang kemana nih. Ya, arahnya kemana nih. Nah, contoh lagi nih. Jadi teman-teman, aku saranku ya di hari pertama itu jangan terlalu pede deh. Mau kalian sejago fundamental apapun, nggak akan pernah bisa menganalisa lebih jago daripada yang punya perusahaan. Ya, ini kelihatan nih, yang punya perusahaan beli lagi, itu prospek. Tapi kalau yang punya perusahaannya aja kabur, sorry to say, ya, mau kalian fundamentalnya dari S3 pun nggak akan pernah bisa. Ya, kita lihat yang punya perusahaan. Karena tetap yang punya perusahaan yang lebih tahu. Contoh ini ya. Ini yang punya perusahaan ini ya, Mega, ini beli di sini nih, beli lagi di bawah. Dia beli lagi di bawah nih. Dia perusahaan aja beli lagi. Ini kalian, misalnya yang punya perusahaan kabur, kalian beli lagi buat apa? Ini ya. Mau melawan arus posisinya kan enggak. Jadi teman-teman harus lihat dulu nih. Apa namanya, melihat dulu nih. Yang punya perusahaan siapa? Nah, dia jualan atau enggak di hari pertama? Kalau dia enggak jualan di hari pertama itu bagus. Tapi kalau dia jualan di hari pertama itu enggak bagus. Aku contohin ya saham IPO lagi ya. Aku contoh lagi, aku ambil lagi ya. Aku lihat dulu ya saham IPO yang baru-baru ini. Aku ambil oke. Ada Sema ya. Sema ini udah IPO ya. Aku lihat dulu. Aku ambil contohnya ya saham-saham yang IPO ya. Yang ADMR nih, ADMR nih. R. Oke. Ini masih baru ya. ADMR ini masih baru ya. Masih baru. Kalau aku lihat ya ADMR, sebentar aku cek dulu. ADMR. ADMR ya, dia IPO-nya itu sebentar. Aku lihat ADMR dulu ya. Ini teknik ini contoh ya menganalisa ini nggak cuma ke saham IPO ya, ke saham-saham yang lain. Jadi kita benar-benar harus tahu nih, yang punya perusahaan kabur atau enggak. Kalau yang punya perusahaannya kabur, mau kalian sejago fundamental apapun, nggak akan ada gunanya. Kenapa? Ya kalian teman-teman tahu lah, yang punya perusahaan aja nggak percaya sama perusahaannya, toh kenapa kita ya orang luar harus percaya gitu ya? Oke, ADMR. Oke. Oke, aku cek dulu siapa bandarnya. Oke. Oke. Nah, untuk ADMR sendiri ini menarik nih. Kenapa? Karena bandarnya masih belum jualan. Bandarnya bukan PD nih. Bandarnya bukan PD nih, ya. Bandarnya bukan PD nih. Ini dia masih belum jualan lagi. Dia masih belum jualan nih. Teman-teman lihat ya. Dia masih belum jualan ya. Untuk tadi ada pertanyaan sebentar. Kemarin IPO-nya MTEL yang baru banget ya. Kemarin sempat ya teman-teman kalau memang ini ya. Ini contoh yang terbaru aja nih. Kemarin aku lihat banyak banget yang bully ini nih. Ya, banyak banget yang bully ini nih. Ih, IPO-nya jelek bla 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 gitu ya. Loh, hari pertamanya jelek nih. Ini kan awal-awal IPO, ini kan jelek banget, hancur ya. Banyak banget yang bully. Sampai semua influencer pada bully. Lah aku ketawa di situ. Loh, kenapa kamu bully? Yang punya perusahaan aja beli. Bahkan aku bilang, serap nih di bawah. Aku bilang sama teman-teman, beli di bawah. Loh, kenapa beli di bawah, Bang? Yang punya perusahaan aja beli. Loh, kenapa kalian pada takut jual? Ya ini kemarin aku lihat nih pada takut semua ya. Misal teman-teman yang serok di bawah, lumayan kan cuannya udah berapa? Yang kayak gini, yang perusahaan yang beli lagi, teman-teman jangan pada takut gitu ya. Jangan pada takut gitu ya. Kalian punya perusahaannya itu pada ya. Nah, seperti ini.
Sebentar. Oh, banyak banget pertanyaannya ya. Kalau melihat bandar aslinya ya, sebenarnya ini lebih ke poin ke bandar aslinya ya. Kalau melihat bandar aslinya gimana? Nanti kita jelasin aja di kelas ya, karena kita sampai jam 12 ya. Nanti itu karena apa namanya pembahasannya agak panjang, jadi nanti kita bahas di kelas aja. Nanti kita bahas di kelas itu bakal lebih clear ya. Di kelas level 1 nanti kita bahas. Karena gini teman-teman, gini ya. Tahu namanya bandar aslinya. Kenapa gini nih? Teman-teman, inilah perusahaannya. Inilah apa namanya? Inilah perusahaannya misalnya ya. Retailnya ataupun masyarakatnya cuman misalnya 20%. Ya, aku coba coret pakai ini aja lah ya. Karena lebih enak ya, 20%. Nah ya, yang punya perusahaan itu punya lembar sahamnya 80%. Ya. Mau kalian sekaya Bill Gates pun, ya mau kalian sekaya XX ya, mau kalian sekaya apapun, kalian nggak akan pernah bisa angkat ini kalau ini nggak setuju. Ya, kalau yang punya, ya, kalau bandar aslinya nggak setuju, ya mau kalian sekaya Bill Gates 10, kalian nggak akan bisa angkat. Kenapa? Lembar saham masyarakat cuma segini, 20%. Kalian mau angkat kemana? Kalau misalnya kalian beli semua nih ya, yang 20%-nya, kalian bakalan habis nih. Kalau itu nggak sembarangan. Ngebandarin saham itu kalau bandar aslinya nggak setuju, siap-siap aja mati di dalam. Gitu ya. Siap-siap aja mati di dalam. Jadi, ya, tapi teman-teman, kalau yang 80% ini setuju, 20% yang nggak setuju, naik nggak sahamnya? Naik. Long dia yang punya kendali penuh. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk ilmu bandarmologi, itu makanya kita penting tuh tahu siapa yang punya perusahaannya. Kalau kita nggak tahu kalau kita nggak tahu penunggunya gitu poinnya ya. Kalau penunggunya jualan, ya kita jangan belilah. Seperti itu. Itu untuk saham IPO ya. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas di kelas. Ya. Nanti kita bahas di kelas aja karena itu agak panjang panjang pembahasan, tapi gampang kok. Nggak susah kok. Cara melihatnya nggak susah. Ini banyak banget pertanyaannya. Takutnya nggak kejawab semua nih kalau aku hafal semua nih. Bentar ya. Oke, yellow nih ya. Oke, karena ada yang nanya yellow ya. Sorry ya, nggak apa-apa karena memang teman-teman ada yang nanya mengenai yellow. Aku pengen masukin yellow ini ke saham Bagger ya. Sorry ya. Kemarin itu dia sempat raisunya itu untuk memperkuat modal. Dan kemarin aku lihat dulu ya. Yellow ini ya. Ini teman-teman ini menarik ya. Ini menarik. Ini aku bukan ngerekom ya, tapi teman-teman silakan analisa lagi. Ya, yellow ya. Kalau pakai ilmu volume ya. Senin teman-teman bisa lirik. Ini Senin ini berpotensi naik nih. Teman-teman cek di Senin ya, di hari Senin ya. Kalau aku lihat ya, yellow ini sebentar. Oke. Yellow ini menarik nih. Kenapa? Aku lihat ini lagi akumulasi. Ya, lagi akumulasi. Lagi diakumulasi sama Artalindo ya. Akuisisi Artalindo. Ini menarik nih. Ini termasuk ini nih. Dia itu dapat restu nih. Diakuisisi Abdi Harapan Unggul nih ya. Berapa saham nih? Sekitaran 69 miliar nih ya. Dia lagi diakumulasi nih. Ini menarik nih ya. Ini bukannya aku ngerekom ya. Cuma nggak apa-apa karena tadi ada yang nanya ya. Sebenarnya ini aku pengen masukin ke saham Bagger nantinya. Sebentar lagi ya. Aku pengen masukin ini. Sebelum ini naik ya. Cuma nggak apa-apa. Ya di kelas itu diajarin juga kok. Diajarin juga cara seperti ini. Kalau untuk cari saham Bagger itu biasanya aku coba ajarin biasanya di apa? Di private class ya, karena benar-benar enak lah untuk saham-saham Bagger. Ini contohnya saham-saham Bagger yang pengen aku tulis gitu ya. Nah, ini menarik nih. Ini lagi pola akumulasi ya. Teman-teman ya, kalau menurut aku ya, teman-teman kalau mau beli silakan. CL-nya di mana? CL-nya di sini aja. Iya, aku rasa sih nggak usah CL ya. Sorry ya, bukan terlalu yakin ya. Aku rasa nggak usah CL. Kenapa? Jadi ya yang ini
PKPK, Viko gitu ya. Karena memang kalau kita tahu prospek perusahaan yang mau kemana, kita yakin gitu ya. Karena ketika gini ya, ada namanya dalam saham Bagger ini turnaround ya. Dari perusahaan yang rugi besar ke untung besar. Kalau kita tahu nih arah perusahaan yang mau bikin apa, dia mau bikin ini, dia punya prospek. Karena misalnya gini, seperti aku bilang dari awal, bisnis ini ngomongin peluang. Nah, kalau dia udah dapat peluang, itu menarik tuh. Oh, kemarin ya, Vic udah aku bahas juga ya. Ini juga kemarin menu Bagger kita ya. Bagger banget kemarin ya. Terus kemarin ada meeting ya. BBHI juga termasuk nih ya. BBHI juga termasuk. Ada SEM itu termasuk nih. Saham-saham Bagger yang udah kita pilihkan kemarin ya. Ini kalau ditanya ada prospeknya ada. Misalnya kayak ini nih. Kayak BBHI ini. Ini kan Pak CT nih ya. Pak CT sendiri pengen fokusin tuh ke bank digital ya. Karena memang GIA dia nggak jalan ya. Dia pengen peluangnya apa? Digitalisasi. Ya, itulah fokusnya. Jadi kita nanti bahas mengenai saham-saham Bagger lah buat apa namanya? Buat ke depannya ya. BBHI pokoknya Jos kemarin yang udah kita rekom. Balik lagi tadi ke Yellow ya. Kalau aku ya, ini lagi akumulasi, tapi ya kalau memang teman-teman mau jangka pendeknya banget ya, teman-teman bisa beli nih di hari Senin. Ini menarik nih. Ini potensi naik di hari Senin ya. Ini di hari Senin aja ya. Karena dilihat dari volumenya. Nah, untuk jangka panjangnya teman-teman kalau memang pengen misalnya teman-teman mau CL nih ya, di sini aja. Teman-teman relain nih, di sini. Dengan tingkat return-nya, kalau menurut aku return-nya itu bisa nyampe 100%. Ataupun ke paling atas. 100% lah. Karena kemarin aku baru aja dapat saham Bagger ya di Vico ya. Nah ini nih, ini bisa aja nih, segini nih. Ini bisa Bagger, ini nggak nyampe sebulan 2 bulan ya. Biasanya sih sebulan 2 bulan sih ya biasanya ya. Itu udah naik kok di atas ini juga. Ya, teman-teman ini aku bahas aja ya di private class ya buat teman-teman yang pengen jadi full time trader ataupun pengen banget tahu ya menganalisa saham gitu ya. Teman-teman bisa ikut kelas private ya. Sejauh ini udah ada daftar 3 ya, tinggal 2 orang lagi ya. Tinggal 2 orang lagi ya. Itu sebulan dan benar-benar kayak kemarin tuh ya. Tiap hari saya teleponan tuh ya jadinya ya, teleponan, Pak mau 1 versus 1 dong gitu ya. Jadi teleponan bahas-bahas saham. Jadi sampai dia ngerti lah biasanya. Itu ya. Minta waktu saya terus. Aku jawab lagi dari atas sebentar. Tadi friend udah, Asa udah. Ini sekali banyak nanya ya. Ada sebentar. Kalau untuk yellow menarik Pak ya, silakan di hold aja. Untuk beris ya. Oke, ini beris pas banget ya. Oke. Beris kemarin sempat aku bahas juga. Ya area dia sideways, kalau jebol teman-teman harus CL. Ya, Bang, potensinya kemana gitu ya? Potensinya ke sini nih, ke area supportnya. Teman-teman lihat ya, benar-benar pas lah ya area supportnya ya. Nah ini, benar-benar pas area supportnya nih. Nah, kalau teman-teman mau CL, benar-benar CL ya, benar-benar CL ya. Ya kalau dia jebol 1.700 ya, di sini nih. Ini teman-teman udah harus CL. Kenapa? Udah benar-benar jebol, ya, udah benar-benar jebol supportnya. Kalau dia seperti ini nih, candlenya. Nah, teman-teman udah harus CL ya seperti ini ya. Tapi kalau masih selama di atas ini, teman-teman nggak apa-apa lah ditahan. Ya, oke-oke aja kok. Ditahan. Tapi ya, kalau menurut aku ya, untuk beri sendiri ini masih menarik kok ya dari segi fundamentalnya. Aku cek dulu ya. Aku cek dari segi fundamentalnya. Kita kalau memang teman-teman yang misalnya teman-teman nyangkut dalam misalnya ya, terus nggak mau CL misalnya udah bilang ya. Kenapa? Karena kemarin dia merger 3 bank. Loh tujuannya apa? Dia merger 3 bank. Ternyata tujuannya apa? BRIS ini pengen jadi bank syariah terbesar di Asia. Ya, bank syariah terbesar di Asia. Ya. Nah, kalau bank syariah terbesar di Asia ya pasti nggak mungkin murah-murah banget dong gitu ya.
Nah, untuk ke depan ini masih ada prospeknya. Kalau aku lihat dari fundamentalnya juga itu sudah cukup membaik ya, cukup membaik ya. Q1, Q2-nya, Q3-nya itu udah naik terus nih dari yang 2020. Jadi yang dari laporan keuangan yang 2021 itu jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik ya. Bahkan sampai 3 kali lipatnya nih, 3 kali lipat dari yang 2020 ya. Kalau aku bilang BRIS ini sendiri menarik ya, menarik untuk kita investing, untuk kita invest di dalam. Mungkin teman-teman yang mau baru beli, silakan beli sekarang nggak apa-apa. Tapi kalau jebol 1.700 teman-teman CL dulu ya, CL dulu ya. Tunggu dia benar-benar teman-teman yang baru beli silakan udah bisa beli ya. Tapi jebol 1.700 teman-teman udah harus CL dulu ya, CL dulu. Kita amankan dulu ya, amankan dulu duit kita di sini. Ini untuk prospeknya ada kok, dari segi fundamentalnya bagus gitu. Aku coba bahas lagi dari atas. BBHI tadi BRIS udah, banyak banget yang nanya ya. BRIS udah. Jadi BRIS kalau jebol CL dulu. Buat yang baru masuk silakan masuk. Oh iya, untuk targetnya ya. Targetnya sih tetap ya ke area resist ya. Targetnya tetap ke area resist. Ini nih, ini targetnya ya. Ada targetnya ke 2040 sama 2235. Nah, seperti ini. Ini banyak banget yang nanya mengenai akumulasi ya. Sebenarnya akumulasi ini gampang banget sebenarnya. Tapi itu nanti kita fokus mengenai akumulasi itu ngomongin mengenai scalping dong ya. Scalping ataupun ngomongin swing lebih akurat dong ya. Nah, nanti kita bahas tuh. Itu ada kelas di level 2, kita ada kelas level 2, tapi tetap kami itu ngadain ada kelas level 1. Nah, kelas level 1 ini teman-teman udah harus tahu dulu support dan resist, harus tahu ya. Teman-teman harus tahu support resist ya di sini ya. Kami di sini ada bimbingan selama 7 hari. Teman-teman tahu lah ya, di sini bakalan dipaksa untuk menganalisa ya, di level 1 bakalan dipaksa untuk menganalisa webinar, terus datang dengerin, terus teman-teman kayak keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, nggak mau nih ya. Kami di sini paksa kalian nganalisa lagi. Kalian coba dulu nih. Terus setelah kalian coba, kami koreksi. Teman-teman tahu lah, di grup diskusinya cukup menarik ya, cukup menarik di dalam. Jadi teman-teman di sini selama bimbingan 7 hari ya, mentor-mentornya bakalan bantu kalian nih, ya, bantu kalian ya. Di sini kalian nanti bakalan nyoba nganalisa, benar paham ya. Akurasi sih teman-teman kalau rajin ya, rajin analisa, misalnya masih belum yakin ya mengenai analisanya ya, teman-teman di sini enak banget ya, enak banget ya. Di mana sih ya, webinar mana sih ya, setelah webinar masih kayak dibimbing lagi ya. Misalnya teman-teman mau koreksi, bener nggak gitu ya, nanti teman-teman bisa tanya ke kami gitu ya, nanti ada grupnya. Nah, Mau seperti info itu aja, untuk untuk kelas bisa free ya dengan buka RDN di investasiku dengan kode referral sajian saham, maka teman-teman bisa dapat free kelas sajian saham gitu ya. Jadi ada di sini, ada di layar, iya, kelihatan ya? Kan ya? Udah share screen belum ya? Iya. Mario, oke, kelihatan ya. Jadi buka dana RDN 10 juta sampai 49 juta, ini free yang level 1 dan berlaku seterusnya sampai yang kalau buka di 1 miliar maka dapat premium kelas yang seharga 9 juta. Demikian. Makasih. Iya. Oh iya, di sini ada promonya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau buka investasiku dari kami, modalnya 10 juta ke atas, teman-teman dapat gratis kelas kok. Oke, aku coba ya seperti ini tadi ya. Iya. Seperti itu. Nah, aku coba balik lagi ke share screen ya. Nah, aku balik lagi ya. Nah, seperti ini ya. Ini cukup menarik buat ke depannya. Nah, terus aku bahas lagi yang tadi, aku lanjut asam gorengan ya. Sebentar, BRIS udah, Bevin, friend udah, Bevin ya. Ini ya Bevin. Oke, kita coba bahas Bevin. Sebentar, masih loading ya, masih loading. Oh iya, untuk investasiku sih ya. Kalau untuk investasiku, jujur aku scalping pakai itu ya. Kenapa? Karena gini teman-teman ya. Kenapa aku rekomendasi investasiku? Karena gini ya. Aku
kalau kita mau scalping, yang ngapain nge-lag ya? Pastinya kita rugi dong ya. Karena kan main cepat dia. Biasanya aku itu pakai sekuritas yang dia agak jarang. Namanya juga gini ya, simpelnya gini. Yang namanya aplikasi, semakin banyak pengguna server, ya pastinya semakin nge-lag. Itu pasti. Ya. Ketika aplikasinya banyak yang makai, ya pastinya makin nge-lag. Tapi ketika aplikasi sedikit yang makai, nah itu pasti biasanya akan nggak nge-lag gitu ya. Mau janji manis apapun dia itu pasti nge-lag. Yang namanya juga aplikasi. Tapi kalau usernya masih sedikit, nah itu cukup menarik. Nah, aku sejauh ini aku pakai investasiku untuk trading. Sebentar, ini kok nge-lag ya? Oke. Oke. Bovin ya, sama bahas Bovin. Oke. Oke. Kemarin Bovin sendiri sempat aku rekomendasiin. Sebenarnya udah kelihatan ada targetnya ya, sorry ya. Ini teman-teman, ini kan coretan gue yang lama. Teman-teman lihat udah ada targetnya ya. Kemarin aku suruh beli di 900-an nih ya. 900-an sama udah suruh cicil di sini di 1900. Teman-teman lihat lah ya. Targetnya udah benar-benar kecapai ya. Kecapai target pertama ya. Di 1200 sudah kecapai. Target keduanya nih yang belum nih ya. Teman-teman bisa nyontek nih ya target kedua aku nih ya. Target kedua aku 1500 nih untuk Bovin sendiri ya. Ini teman-teman cukup menarik. Kenapa ini menarik ya teman-teman? Kenapa ini menarik ya? Karena ini ada newsnya. Ini news lama tapi teman-teman mungkin nggak ngeh ya. Saham Bovin News akuisisi Arto. Ini nih, dia ini pengen akuisisi Arto. Ya simpelnya gini ya. Arto ini apa sih? Arto ini kan perbankan ya, bank digital ya. Nah, sedangkan Bovin ini adalah kreditnya. Ya balance dong. Yang nggak paham ya, saham Bovin ini apa? Ini gini nih ya. Nah, seperti ini. Biar clear ya, biar kita paham nih kenapa dia cocok ketika di akuisisi sama Arto. Di bidang leasing dan pembiayaan. Ya, pembiayaan ini cocok nih. Cocok ketika di akuisisi sama Arto. Nah, ini masih fase-fasenya sisi gitu ya. Nah, ini menarik nih buat ke depan. Ya, ada ya dari prospek dia ada, dari newsnya dia ada. Ketika dari news ada, dari tujuan dari perusahaannya ada, ya jadi simpelnya gini deh. Ketika akuisisi itu menarik banget, pastinya naik. Lah kenapa naik gini nih misalnya? Kalian misalnya ini nih ya, misalnya ya, ini filosofis dari akuisisi. Misalnya kalian itu perusahaan baju, ya perusahaan baju, ya kalian itu kan JNE misalnya ya, JNE kan, masa sih nggak tahu JNE ataupun pengiriman barang deh, ya dua-duanya akan naik kencang. Tadi kan Arto kan bisa naik lebih tinggi ya. Nah, Bevin juga bisa. Kenapa? Misalnya gini nih, aku punya perusahaan baju nih. Nah, ketika aku akuisisi JNE, misalnya JNE, aku rasa teman-teman pada tahu JNE lah ya, nggak mungkin nggak tahu. Nah, ketika aku akuisisi JNE, misalnya aku jadi Indonesia, pastinya. Jadi aku bisa gampang distribusi. Aku cari-cari aja ya. Jadi aku bisa distribusi banyak nih. Lewat JNE, bisa distribusi ke seluruh Indonesia. Lebih gampang ketika aku akuisisi. Nah, di sininya pun ini pun juga dia gede. Kenapa dia gede? Ya dia juga banyak orderan. Makin banyak yang pengen diantar. Ketika banyak yang diantar, otomatis pendapatan dia naik. Makanya ketika mereka ini akuisisi, ya mereka ini saling akuisisi, dua-duanya makin gede. Ya, dua-duanya makin gede. Ya, eh, yang mengakuisisi makin gede, yang diakuisisi juga makin gede. Ya, karena cakupan bisnisnya makin luas. Gitu ya. Nah, balik lagi nih ke ini tadi ya. Balik lagi ke sini tadi. Nah, seperti ini nih. Balik lagi ke sini nih. Bang, untuk Bovin gimana? Masih potensi naik. Ke berapa? Kita bikin targetnya ke depan, targetnya ke sini. 1575 ya, teman-teman udah bisa nih.
udah bisa tahu lah ya targetnya ke berapa ya. Ini analisa aku yang lama gitu ya. Analisa yang lama. Jadi teman-teman bisa cukup menarik di saham ini nih. Udah bisa diswingkan ya karena memang ada niche juga. Terus Bevin ya. Friend tadi udah dari Pak Haris, terus Era ya, Era. Terus Era gimana? Oke. Oke, ya. Ini udah kelihatan, udah ada kelihatan skenarionya. Aku coba hapus aja semua. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya. Untuk era sendiri ini agak rawan ya, teman-teman bisa lihat, teman-teman yang apa namanya ya, yang teknikal banget ya, pakai pattern banget. Sebenarnya aku teknikal ini udah lama banget ya. Kalau aku hitung-hitung udah ratusan ribu saham udah dianalisa ya. Jadi benar-benar sering banget lah ya. Udah banyak pengalaman di bidang teknikal ya. Sekarang sih kalau aku sih lebih ke menganalisa simple ya, nggak terlalu banyak MA, nggak terlalu banyak indikator gitu ya. Karena semakin kita paham sesuatu ya, semakin kita bisa memakai cara itu simple, gitu ya. Nah, misalnya seperti ini nih, teman-teman kalau memang mau di saham ini, teman-teman udah dapat nih targetnya. Ini kan dia sempat ngebentuk yang namanya racing wedge ya, dia sempat turun nih. Kalau aku bikin warna hitam, nah seperti ini. Nah, sebentar, iya. Oke, kurang atas. Oke, dapat. Target penurunannya nyampe mana? Nyampe sini nih. Nah, sebelumnya gini ya, mungkin teman-teman yang nyangkut ataupun yang dia beli nih, misalnya nyangkut di atas ya, teman-teman harusnya udah CL ya. Makanya ya, harusnya udah CL. Kenapa? Karena dia nggak bentuk yang namanya rising wedge ya. Dia karena kita bisa melihat potensi kenaikan dan juga potensi keturunan, potensi penurunan. Teman-teman lihat nih ya, aku nggak ada siapin apa-apa sebelumnya. Jadi aku udah tahu nih, tapi aku tahu ya, turunnya kemana. Teman-teman tahu nih ya, benar-benar pas ya area turunnya ya. Lumayan juga ya mungkin teman-teman yang suka serok-serok menyerok ya, serok di bawah gitu ya. Nah, buat ke depan gimana Bang gitu ya? Buat ke depan saranku ya, ini wait and see dulu ya. Karena memang di ini area di supportnya nih. Ya, ini area supportnya. Selama dia di atas 570, aku rasa sih masih menarik ya, masih menarik. Tapi kalau ini jebol ya teman-teman CL dulu lah ya, CL dulu lah. Tapi kalau di atas 570 teman-teman ini masih ada potensi ke atas. Kalau area resistnya di mana Bang ya? Area resistnya di sini nih. Jadi teman-teman misalnya beli di sini nih ya. Tapi resikonya gini aja ya, ketika dia jebol 550 lah ya paling mentok ya. Teman-teman kalau mau trading plan yang baru masuk di sini, teman-teman tinggal misalnya kalau misalnya masuk Senin nih ya, CL-nya itu 3,31%, tingkat profitnya itu kalau masuknya hari Senin ya 18% lah. Jadi kalau dari saham ini aku nggak bisa janji manis ya. Ada tingkat resiko, ada juga tingkat keuntungan. Jadi teman-teman tinggal pilih nih kalau mau masuk tingkat resikonya gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa nih dilirik era ya udah bisa masuk tingkat 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 resikonya cuman segini doang kok 3,3%. Tingkat profitnya segini. Terus coba aku bahas lagi, coba aku lihat lagi ya. Era udah, friend udah, Asa ya. Asa MLPLM. Banyak banget yang nanya. Nah, ini ya. Oke. Aku lihat ini sama ATH ya. Teman-teman ya, ini ATH ini apa aku ulangin, ATH ini harganya paling tinggi, tertinggi sekarang itu harganya paling tinggi gitu ya. Nah, kalau saham ATH kita nggak bisa pakai Fibo biasa. Banyak orang luar sana kan cuma pakai Fibo biasa ya. Kita pakai Fibo extension ya, kita pakai Fibo extension. Sementara aku coba pakai Fibo extension. Sebentar. Oke, dari sini juga bisa nih.
Salah. Ini salah Vibo. Oke, aku tarik dulu. Kita lihat lagi di atas. Oke, masih belum. Oke, aku pakai Vibo extension yang lebih dekat lagi. Oke, seperti ini aja. Ini dapat Vibo extensionnya. Oke, dapat. Sebentar ya. Ini karena dia udah ATH banget, Vibo extensionnya harus nomor pas. Oke. Oke, nah ini ya. Teman-teman bisa lihat nih. Nah, teman-teman lihat ya. Ini kan aku tarikin tadi ke bawah ya. Teman-teman lihat ya, benar-benar pas ya. Area supportnya pas. Ini benar-benar pas. Dia mantul di area supportnya. Area resistnya juga pas nih ya. Ini area resistnya. Nah, untuk ini sendiri, Bang. Kalau untuk asa sendiri, Bang. Gimana, Bang, itu ya. Kalau menurut aku, asa sendiri berpotensi turun dulu nih. Ke bawah. Ke 3.170. Kenapa? Karena dia nggak mampu menjebol Vibo 38. Jadi dia turun dulu nih ke bawah. Nah, hati-hati teman-temannya, hati-hati ya. Apalagi ketika ini candlestick-nya doji, ini kan doji ya. Kalau ketika ini doji dibarengin doji merah, lagi satu lagi, ini turun yang lebih dalam. Jadi ini berpotensi turun ke bawah. Buat teman-teman mungkin baru masuk, ya mungkin yang baru masuk, aku saranin tunggu aja di bawah ya. Ini buat yang baru masuk, tunggu aja di bawah. Untuk take profitnya, misalnya teman-teman yang tunggu di bawah gimana? Untuk take profitnya, aku saranin take profit di sini di 3560. Kalau dari misalnya masuknya di bawah ini ya, misalnya masuknya di bawah 10%. Tapi misalnya teman-teman yang nyangkut di atas, aku saranin sih tunggu dulu aja ya. Teman-teman kalau mau CL ya, kalau mau CL itu di sini nih. Ketika dia jebol ini nih, ketika dia jebol ini nih, mentok banget ketika dia jebol ini. Nah, ketika dia jebol ini, teman-teman CL ya. Ketika dia jebol 3.100 ya, 3.110, teman-teman udah CL. Mungkin teman-teman yang baru masuk sih 2% doang ya. Mungkin teman-teman yang udah lama nyangkut ya CL-nya agak jauh ya, agak jauh lah. Mungkin teman-teman nyangkut di berapa, aku juga nggak tahu. Cuman kalau udah jebol 3.100, teman-teman hati-hati lah, hati-hati gitu. Untuk kedepannya ada kok potensinya kemana, ke sini lagi, ke atas lagi. Ada lagi potensinya ke 3.860 seperti itu. Aku coba bahas lagi ya, bahas emiten, kita banyak banget bahas emiten. MLPL ya, MLPL sama MPPA ya. MLPL dulu deh. Oke, ya. Oke. Oke, ini teman-teman ini aku agak hati-hati yang ini ya. Ini udah jebol. Ini kan udah aku bikin yang sebelumnya, area support ini kan udah jebol ya teman-teman ya. Teman-teman paling mentok untuk ngehold saham ini ya, paling mentok ya. Jebol ini teman-teman aku saranin CL deh. Ya benar-benar hancur deh. Kenapa? Sebenarnya ada pattern ini lagi nih ya kalau dari skala gedenya ya. Teman-teman jangan ditahan deh, saranku ya. Aku hapus atau kebedain warna deh supaya enak dilihat. Warnanya warna ini aja deh. Teman-teman saranku sih kalau jebol ini wajib keluar deh ya, wajib keluar ya. Saranku ya jebol 310 mungkin teman-teman yang nyangkut dan nggak tega CL. Saranku ketika jebol 316 ini udah tega CL ya. Di sini nih. Jebol ini saranku teman-teman udah harus tega CL ya. Mungkin teman-teman yang baru beli, saranku sih nggak usah dibeli ya. Ini dari chartnya nggak menarik lagi. Nggak menarik lagi dari chartnya. Buat yang baru masuk juga saranku nggak usah. Buat yang nyangkut, saranku ketika jebol ini 320, 315, teman-teman harus CL lah ya, CL ya. Karena memang ini ada bentuknya namanya
falling wedge ya, apa namanya ya, racing wedge ya, ataupun jebol lah area atas. Ketika ini jebol, dia bisa turun lagi nih. Target penurunannya kalau aku lihat sebentar. Target penurunannya itu bisa mencapai ini. Ini hati-hati ya teman-teman ya. Aku untuk ini no comment lah. Buat teman-teman yang nyangkut sih ada dua nih pilihannya. Kalau mau tahan, dia potensi turun lebih dalam ya. Kalau mau jual sih, kalau mau CL ya CL-nya di sini aja. Ya, untuk ke depan sih, kalau aku rasa sih untuk baru masuk nggak usah masuk ya, karena memang rawan. Itu ya, benar-benar rawan nih kelihatan ya. Memang target penurunannya juga kemana bang? Ini kan kena, lihat aja nih, ini benar-benar area supportnya, support, kena supportnya. Kita lihat lagi sebelum-sebelumnya nih ya. Benar-benar gini lah cara narik support resist yang nggak sembarangan ya. Aku lihat banyak banget nih sembarangan nariknya ya. Historis itu kena nih, ini juga hampir kena ya. Ini kena ya. Aku nggak ada tarik sebelum ini juga kena nih ya. Ini kena ya, teman-teman bisa lihat. Ini lagi kena nih ya. Benar-benar nggak aku kena tarik lagi nih ya, nyampe 2000 berapa nih. Ini udah nyampe 2010 tuh tarik loh. Oke, ya. Nah, itu tadi balik lagi ke sini tadi. Saranku sih teman-teman ketika masih pegang sahamnya, ketika jebol CL dulu lah ya, CL dulu lah, hati-hati ya. Ini teman-teman udah harus CL dulu lah ya. Rawan soalnya. Tadi temennya ada MPPA ya. MLPL iya, MPPA. Ya. Nah, MPPA juga sama ya. Ini sebenarnya adik kakak ya. Kemarin juga aku sempat rekom di bawah ini, dan aku rasa sekarang juga sama ya, sama aja ya. Potensinya juga turun lebih dalam ya, teman-teman bisa lihat nih ya. Aku rasa sih teman-teman nggak usah ditahan. Mungkin buat teman-teman yang nyangkut gimana ya? Buat teman-teman yang nyangkut ya, mungkin gini aja deh ya. Buat teman-teman yang nyangkut, aku saranin seperti ini aja paling ya. Karena ini kita nggak bisa narik supportnya lagi, kita cari dari ini aja. Kita pakai Fibo juga. Sebentar ya. Aduh, susah banget pakai Fibonya. Oke, gini aja pakai Fibonya ya. Pakai Fibo extension aja nggak apa-apa. Ntar ya, aku coba tarik lagi atas. Iya, iya, seperti ini nih. Untuk ini saranku sih teman-teman kalau aku lihat ya. Ya, ini ya, kalau aku lihat ya. Tadi kan kita lihat tadi ya. Aku coba tarik lagi deh supaya lebih jelas. Yang penting yang sebelah bawahnya. Sebentar yang sebelah bawahnya. Oke. Nggak nampak ya. Nah, ini nih. Oke. Teman-teman kalau mau CL saranku sih ya, satu candlestick lagi kalian harus CL ya, sama sama kayak tadi sih ya. Satu candlestick lagi kalian harus CL ya. Jebol 350 saranku udah harus CL ya. Ini sorry to say aku nggak bisa bilang ini aman-aman aja. Aku bilang ini nggak aman ya. Teman-teman udah harus CL nih ya, di 350 teman-teman udah harus CL nih. Ini teman saranku sih CL aja ya. Ini karena ini rawan teman-teman ya. Ini rawan. Saranku CL aja, nggak usah di hold ya. Rawan kok. Yang ada cuman apa namanya, cuman meluk meluk kaktus ya. Makin lama dipeluk makin berdarah ya. Jadi saranku nggak usah ditahan yang itu. MPPA udah. Banyak banget nih pertanyaannya ya teman-teman ya. Banyak banget nih meeting yang mau dibahas ya. Cukup menarik banget MPPA. Oke, SMGR ya. Ada tadi pertanyaan SMGR. Kita coba tanya dulu. Kita coba lihat dulu SMGR. Agak nge-lag ya. Aku coba recover dulu.
Jadi teman-teman buat ke depan kalau memang tradingnya itu tadi kalau dia jebol resist, teman-teman jebol support, teman-teman harus CL ya. Jangan jangan kayak yang aku bilang tadi, jangan meluk kaktus. Makin lama dipeluk makin berdarah ya. SRGR. Teman-teman harus minimal ya dalam saham ini. Minimal banget itu tahu support resist, minimal banget ya. Supaya apa? Supaya ketika nyangkut teman-teman tahu ya, tahu mau kemana gitu ya. Tahu mau CL atau enggak gitu ya. Minimal banget harus tahu CL-nya harus di mana gitu ya. Makanya teman-teman, karena teman-teman kan trading kan pakai duit ya, bukan pakai daun ya. Jadi teman-teman harus ada ilmunya juga di dalam gitu ya. Agak nge-lag sebentar. Ini agak nge-lag ya, agak nge-lag trading view-nya ya. Padahal kalau diklik nggak bisa kok. Oke, nggak agak nge-lag. Oke, udah baru aja. Oke, ya, aduh. Oke, oke, kelihatan nih. Kalau teman-teman lihat ini volume distribusinya gede banget ya, rawan banget ini. Ini dia juga udah jebol supportnya, teman-teman lihat nih ya. Ini supportnya udah jebol, ya. Saranku gimana bang? Bang untuk ini gimana gitu ya? Agak rawan ya. Ada dua supportnya sebentar. Ini satu lagi. Sama satu lagi sebentar. Supportnya itu ada di sini. Ini satu nih, ini satu. Ini juga ada satu lagi. Aku pakai data masa lalu aja. Oke, iya, oke. Nah ini yang udah jebol supportnya. Nah untuk ini gimana gitu ya? Untuk ini untuk SMGR sih saranku sih di CL ya. Kenapa? Karena berpotensi turun lagi nih ke area supportnya lagi nih, agak jauh nih. Jadi buat teman-teman, kalau aku rasa sih ya, kalau dia seperti ini, saranku sih CL aja ya, CL aja ya. Dia berpotensi turun lagi ke bawah. Kalau teman-teman mau hold sih, kalau ini kan ini ada potensi mantul lagi, cuman lama banget ya, lama banget. Tapi kalau potensi turunnya itu dalam banget nih, bisa dalam banget nih. Teman-teman sih ya, kalau memang mau pilih ya, kalau mau CL-nya 17% silakan tahan ya. Cuman teman-teman kalau nggak mau CL lebih dalam lagi, silakan udah bisa dicicil CL-nya. Oke, ini banyak banget tadi yang bahas HIS ya. Sorry ya, tadi aku banyak banget yang bahas HIS. Aku coba bahas juga HIS ya. Kok banyak banget nih tadi request HIS. Coba aku bahas dulu. Udah mau rilis. Tadi ada yang bilang udah mau rilis laporan keuangannya. Laporan keuangan tahunan ya. Aku coba lihat di KTI dulu. Oh, saham IPO juga. Sebentar aku lihat dulu ya. Ini hari apa dia? IPO-nya hari apa? Dia IPO itu hari 1 September. 1 September. HIS. Oke, dia udah rilis sebentar. HIS EPS. Iya, dari fundamentalnya sih bagus ya. Memang penting juga kita melihat fundamental teman-teman ya. Kalau untuk saham-saham yang IPO gini, tapi tetap ya, aku harus lihat dulu nih ke bahan terminologinya juga. HIS ya. HIS dari tanggal 1 September sampai tanggal sekarang. 1 September. HIS. Ya. HIS. Sebentar, aku coba lihat dulu. Sebentar. Oke. Aku lihat ini bandar utamanya ada. Oke. Oke, aku lihat ya sebentar. Aku cari DR ya. Oke. Untuk HI sendiri masih belum ya. Karena DR-nya itu bandar utamanya itu DR ya. DR-nya masih distribusi ya. Masih belum.
Mungkin untuk ini dari awal ya, dari awal seperti aku bilang, kalau bandar aslinya distribusi ya sahamnya turun. Ya, sahamnya turun gitu ya. Tapi mungkin untuk jangka pendeknya, mungkin kalau teman-teman mau lihat jangka pendeknya, karena tadi ada yang bilang newsnya baru keluar, kita lihat dulu nih DR-nya beli nggak? Masih belum ada ya, masih belum ada tanda-tandanya kalau memang dia akumulasi ya. Jadi bandar aslinya masih belum ada kumpulin barangnya posisinya. Tadi kalau kita lihat dari skala gedenya, skala dia baru dari dia awal IPO ya, DR-nya ini bahkan jualan, ini bandar aslinya nih. Makanya ketika bandar aslinya jualan, mau kita sekaya Bill Gates pun nggak akan bisa ngelawan. Ya, kelihatan kan? Tambah turun ya. Nah, tapi kalau memang teman-teman tadi bilang ada newsnya terbaru di konten, tetap ketika ada news positif, bandar aslinya udah masuk duluan pastinya. Pasti, bandar aslinya udah masuk duluan. Ternyata masih belum ya. Masih belum, masih sedikit ya masuk nih. Aku rasa sih masih belum ya, masih belum saatnya naik. Dan juga gini, untuk laporan keuangan tahunan, teman-teman harus pahamin dulu nih, itu sebenarnya belum keluar. Aku tadi nggak tahu ya, laporan keuangan 2021 atau gimana. Itu laporan keuangan tahunan, itu sebenarnya belum keluar. Teman-teman gini deh ya, ini kita mungkin sedikit bedah laporan keuangan gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Karena basically sama juga, aku juga sering juga melihat apa namanya value investing juga. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih, untuk laporan keuangan itu tahunan, teman-teman lihat aja nih di RTI mana ada saham yang laporan keuangan tahunannya udah keluar, nggak ada. Loh kenapa bang gitu ya? Walaupun sekarang udah 2022, laporan keuangan tahunan itu keluar di bulan 3 ataupun bulan 4. Loh kenapa kayak gitu? Jadi seperti ini teman-teman. Laporan keuangan itu ada dia setelah dia diterbitkan perusahaan, dia itu harus diedit. Ada namanya tim editornya. Teman-teman makanya lihat tuh ya di depan-depan laporan keuangan itu beda-beda. Ya. Dan itu biasanya butuh waktu. Nah, biasanya ya kalaupun laporan keuangannya bagus, ya itu belum nyampe ke retail. Kalau udah nyampe ke retail, bandar aslinya nggak ada apa-apa, nggak ada akumulasi, itu berarti masih belum ada potensi naik. Tadi kelihatan ya, tadi belum ada akumulasi sama bandar aslinya, jadi masih belum ada potensi naik lah. Tapi untuk laporan keuangan tahunan itu keluarnya itu di bulan 3 ya, di bulan 3 untuk tahunan. Karena untuk sekarang masih belum keluar untuk laporan keuangan sekarang. Karena masih diproses editor. Tapi kalau untuk laporan Q3, kalau untuk kuartal ketiga itu pasti udah ada. Ya, itu pasti udah ada. Tapi masih belum ada kok, masih belum ada kelihatan prospeknya. Masih belum ada kelihatan, masih belum ada proses akumulasi dari bandar aslinya ya, CDR ya. CDR masih belum ada akumulasi. Jadi menurut aku masih belum ada. Masih belum menarik untuk high sendiri. Karena dari apa juga dia masih turun ya, masih downtrend. Nah, makanya teman-teman ini pentingnya kita tahu bandar aslinya. Ya, kita tahu bandar aslinya. Kalau bandar aslinya itu akumulasi ya pastinya ada something. Ya, pasti ada something. Ya. Nah, seperti itu. Sama gini nih, mengenai news juga ya. Aku coba disclaimer juga mengenai news ya. Gini teman-teman ya. Aku juga kasih kalian pelajaran mengenai news ya. Biar teman-teman jadi pelajaran buat kedepannya. Ada namanya news. Ya. Jangan terlalu pede kalian beli berdasarkan news. Kenapa? Ini nih teman-teman ya. Ini nih, jangan terlalu pede. Kenapa? Misalnya gini nih. Kalian sebelum baca news, kalian harus tahu dulu nih unsur pembuat news. Pertama ada wawancara. Wawancara ya. Nah, kedua editor apa namanya diketik lah gitu ya, editor ataupun diketik ya. Ataupun ketik ya, gampangnya. Nah, ketiga diterbit. Ini terbit ya. Nah, buat teman-teman terus barulah muncul news ya, muncul news ya. Buat teman-teman ya, kalau beli berdasarkan news ya, newsnya keluar ya, teman-teman harus tahu teman-teman udah ngelewatin berapa fase nih. Tapi tetap bandar utamanya pasti udah mulai akumulasi di mana? Di sini. Udah pasti dia mulai akumulasi di atas. Aku bandar nih punya modal 100 miliar. Ya kali kan aku nggak bisa nyewa ataupun kerjasama sama wartawan, ya kali kan nggak bisa. Pastinya bisa. Makanya biasanya teman-teman
ketika teman-teman beli berdasarkan news itu hati-hati. Dilihat dulu nih, bandarnya pada akumulasi nggak? Ya. Kalau bandarnya malahan distribusi ketika ada news, hati-hati aja, nggak akan lama. Makanya teman-teman sering lihat tuh, newsnya positif, sahamnya naik terus turun. Sering kan? Seperti itu poinnya teman-teman, hati-hati ya. Nanti di kelas aku ajarin sih caranya kita melihat bandar akumulasi supaya nggak kejebak sama news-news yang news-news bodong itu ya. Karena kan news itu kan gampang dibikin teman-teman ya. Gampang dibikin ya, tinggal dibayar berapa juta udah jadi news ya. Karena dan juga news itu kita seperti aku bilang ya, news ini sama kayak fundamental ya. Kita bisa menganalisa dari luar tapi kita nggak pernah tahu benar atau enggak. Kita nggak pernah tahu nih. Contoh ya. Contoh ya, kalau teman-teman terlalu berpatok sama news ini nih. Contoh. Nih, friend ini teman-teman, ini kan news yang terbaru kan merger ya. Ini dari 2019 yang naik ini nih. Ini newsnya merger juga. Mana ya? Yang dia naik ke 300 ini newsnya merger juga dulu. Mana mergernya setelah itu? Nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi ya news mergernya. Sekarang news merger lagi, diungkit lagi itu yang lama. Jadi kita nggak pernah tahu news itu benar atau enggak. Yang kita tahu itu adalah bandarnya. Kalau bandarnya jualan, ya pasti newsnya nggak benar. Yang punya perusahaan jualan pasti newsnya nggak benar. Contoh yang bagus itu kayak ini, BBH ini. Kalau teman-teman tahu bandar asing itu CD nih. Teman-teman lihat nih ya, CD kalau di BBH akum terus masih naik. Percaya nggak? Bandar asingnya itu CD ya, CD di BBHI kalau dia masih akumulasi masih naik. Jadi penting banget kita tahu bandar aslinya ya. Mau dia news fundamental kita harus lihat dulu nih. Ya. Nah, ada yang akumulasi pun teman-teman harus hati-hati. Ada yang akumulasi yang namanya akumulasi tukar barang. Contoh ini nih. Contoh yang paling gampang banget ya. Contoh yang paling gampang banget ini. Tanggal ini deh. Nah, teman-teman nih yang mungkin yang udah tahu fundamental, yang udah tahu bandarmologi, teman-teman bilang ini akumulasi, ya. Tapi aku bilang ini bukan akumulasi, ini namanya tukar barang. Ada ilmu lebih lanjut mengenai bandarmologi yang namanya tukar barang. Dia cuma tukar-tukar barang aja, itu hati-hati. Nggak akan kemana-mana sahamnya, dan itu untuk jebakan. Jadi hati-hati buat kedepannya. Nanti kita bahas deh. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin udah sampai jam 12 juga. Rencana kita kan sampai jam 12 ya. Rencana kita kan sampai jam 12. Mungkin teman-teman kalau memang mau upgrade lagi, ya mau upgrade misalnya mengenai kelas, silakan di japri aja adminnya. Nanti kita bahas kok. Di sini aku bahas detail nanti ya. Karena kelasnya ini dari pagi ya. Pagi sampai sore ya. Siap-siap aja mabuk di dalam ya. Kelasnya dari pagi sampai sore. Itu detail banget ya. Dari ilmu level 1 aja itu udah udah bahas semua kok, udah bahas bandarmologi juga, ilmu volume juga. Itu untuk di level 1 ya. Ini teman-teman untuk level 1 aja udah lumayan ya. Dan juga lagi ada promo ya. Bahkan kalian dapat grup rekomendasi nih selama sebulan ya. Ini promonya. Ini kayaknya bulan depan udah dicabut promonya ya. Bahkan kalian dapat grup rekomendasi. Nah, grup rekomendasinya ini ada isinya mengenai saham Bagger, saham Daytrade dan lain-lain, saham Swing dan lain-lain. Terus untuk level 2-nya, sebentar Kak, balik untuk level 2-nya, teman-teman kalau untuk pengen belajar scalping ya, untuk biaya normalnya 1,2 ini sebenarnya murah banget kelasnya nih ya. Tapi buat kalian yang udah jadi alumni yang tadi udah ikut level 1, kalian cuman nambah 800.000 lagi aja lah ya. Ataupun kalau kalian pengen langsung kedua-duanya level 1 sama level 2, level 2 ini jadi swinger dan juga jadi scalper ya. Itu kalian itu cuma bayar 1 juta ya kalau nggak salah ya. Cuma bayar 1 juta udah dapat keduanya paketnya. Sama dapat sajian trade sebulan juga, itu udah lumayan banget lah ya. Di mana kelas murah ini gitu ya. Dan juga ilmu yang lumayan jos gitu ya, nggak sembarangan. Bisa di saham gorengan bisa, di saham blue chip bisa ya. Di saham yang lain juga bisa ya. Bisa ke semua saham kita pakai gitu. Sama teman-teman ini ya, ada promo lagi besar-besaran. Teman-teman kalau buka RDN di Investasiku, kalau modalnya 10 juta ke atas sampai 50 juta, teman-teman dapat nih kelas sajen saham yang level 1 gratis. Ya.
Kalau RDN-nya itu modalnya 50 sampai 100 juta ya, ataupun 99 juta, dapat nih yang extra kelas ataupun yang level 1 sama level 2 tadi. Jadi bisa diajarin swinger dan juga scalper. Kalau untuk yang 100 juta ke atas ya, teman-teman dapat juga sarjana setahun ya, dapat dapat rekomendasi setahun dan juga dapat extra kelas ya. Lumayan banget ya promonya ya. Sama kalau yang untuk RDN-nya di atas 1 miliar, teman-teman dapat private class ke aku langsung ya. Teman-teman bisa dapat private class langsung, private class. Jadi benar-benar intens kalau di private class, seperti itu aja. Dan ini nggak ada Mungkin potongan itu sama aja sekali teman-teman, ya, karena Kak Rio, udah jamnya ya? juga udah jam 12 ya. Nggak ada potongan sama sekali ya, Kak Rio, ya? Melebihi waktu ya. Udah di mana? Oh, untuk di sini nggak ada Jadi, potongan sama sekali, seperti jadi itu. uang yang dimasukin benar-benar 100% masuk ke RDN teman-teman untuk bisa ditradingkan. Tidak ada potongan sama sekali ke sajen ataupun ke investasiku. Gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat siang yang telah join. Iya, jadi itu tadi teman-teman, yang nggak ada potongan apa-apa kalau kalian deposit di situ ya, nggak ada potongan. Kalian sama kayak biasa aja ya. Misalnya kalian trading 10 juta, modalnya 10 juta, ya udah 10 juta di dalam, nggak ada kami ambil sedikit pun, nggak ada. Gitu ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Kita juga udah lewat dari waktunya. Kita udah bahas hari ini mengenai ISG, udah kita bahas, mengenai beberapa saham kalian juga udah banyak dibahas ya. Mungkin mohon maaf ya, mungkin teman-teman banyak banget tadi yang masih belum kejawab. Mungkin gini aja, teman-teman belajar menganalisa. Nanti kalau di kelas, kami bakalan usahain kok untuk balas semua nih. Misalnya gini nih, kalian coba dulu menganalisa. Nanti kalau di kelas itu seperti itu. Nanti kalian coba menganalisa, terus kami koreksi dan kami kasih tahu jawaban kami gimana. Biar nanti gini ya, sistemnya kalian mencoba dulu. Terus setelah kalian coba, ketika dikoreksi kan lebih enak ya, lebih jos gitu posisinya ya. Nah itu dia kalau di kelas ya, itu lebih enak nanti buat kedepannya. Nah seperti itu untuk sistemnya kelas. Teman-teman kalau mau join silakan dicek aja adminnya ya di grup WA ya. Kami ada kelas basic banget ya, kelas basicnya level 1. Yaitu itu untuk yang basicnya, untuk yang benar-benar pengen scalping, teman-teman di level 2 dan pengen benar-benar pengen private langsung ya ke kami ya, itu bisa ya, itu ada di private class dan itu terbatas orangnya ya, kami nggak bisa banyak-banyak ya, itu terbatas ya. Nah mungkin sampai sini aja pembahasan kita untuk tadi ya, kita udah bahas ISG dan juga emiten-emitennya, dan juga misalnya ada salah kata dari aku sendiri, aku mohon maaf. Dan aku ucapin terima kasih, selamat berlibur ya, berlibur akhir pekan, dan selamat tahun baru juga. Semoga tahun baru ini kita bisa mendapatkan cuan yang lebih banyak lagi. Terima kasih, seperti itu.